Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada malam hari ini, malam yang berkah insyaallah. Malam yang dipenuhi orang-orang baik. Malam yang indah bagi orang-orang yang taat kepada Tuhannya, penciptanya, dan juga kepada nabinya. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba memang sudah wajib kita selalu bersyukur, ikhlas dalam beribadah, menjaga setiap waktu sholat kita dengan baik, dan juga salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini teman-teman sekalian, kita mau kembali mengistimewakan kedudukan teman-teman kita Kristen sebagai pengikut Yesus, di mana Yesus mereka adalah hakim yang adil, sehingga Yesus tidak mungkin curang di dalam menghakimi. Yesus tidak mungkin berat sebelah di dalam menghakimi. Yesus tidaklah mungkin culas di dalam menetapkan suatu perkara. Maka untuk itu malam ini kita mengundang teman-teman kita non-muslim untuk membahas tema yang sangat menarik dan menguntungkan iman mereka. Ya, Yesus hakim adil. Kalau Yesus hakim yang adil, di mana posisi Kristen penyembahnya, kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dengan itu kita minta teman-teman muslim kiranya nyimak aja di bawah, doakan kita di atas sini, dukung kita yang ada di atas ini sebagai perwakilan dari Apologet Islam Indonesia untuk memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat kita non-muslim, di mana yang kita bahas di sini adalah hakim. Hakim yang dimaksud di sini adalah Yesus. Bagaimana Yesus menjadi hakim, seperti apa dia sebagai hakim, adilkah penghakimannya, dan siapa kira-kira terdakwa yang akan dihakimi oleh Yesus ini. Begitu saudara-saudara sekalian, karena ini adalah hal yang sangat penting. Kalau di Islam terkait dengan hal yang ya mungkin ada korelasinya dengan tema ini, yaitu ketika Nabi Isa alaihi salam menyatakan pernyataan tegas kepada pencipta langit dan bumi, dengan beliau mengatakan, aku menjadi saksi hanya selama ketika aku kemudian berada di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Namun setelah aku tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, engkaulah wahai Tuhanku yang menjadi saksi atas mereka. Sekira begitu teman-teman sekalian, kita undang teman kita non-muslim, silakan. Semangat malam. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma alihi. salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit informasi Gurunda, habis tadi selesai sholat maghrib, kita menambah lagi satu saudara kita dari Marga Sembiring. Beliau mengucapkan syahadat tadi setelah pada maghrib Gurunda. Alhamdulillah. Kita di Masya Aceh Allah. di sini Gurunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Aceh posisinya, Bang? Betul Gurunda. Alhamdulillah. Beliau merantau ke sana mungkin?
Satu pekerjaan dengan saya, Gurunda. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Subhanallah. Ini kemenangan bagi kita. Setiap hari ada saja yang mu'alaf, ya, kembali ke fitrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gurunda. Siap. Mungkin khusus untuk yang di bawah, sedikit masukan dari saya. Kalau bisa saat Gurunda memberikan pencerahan, kita sebaiknya menyediakan satu pena atau sebuah buku yang perlu kita catat, dan tidak perlu kita naik di atas. Kalaupun ada informasi, ya silakan informasikan ke Gurunda. Karena saya nilai tadi itu, menurut dari saudara kita itu tidak pernah naik ke Komal, tapi beliau cuman menyimak dari bawah, mana yang perlu dicatat sama beliau, yang perlu di garis bawahi, itu yang memang jadi pegangan. Tapi ya, alhamdulillah, kita doakan supaya beliau istiqamah, Gurunda. Amin, amin, amin. Itu aja, Gurunda. Masya Allah. Baik sahabatku, barakallahu fiik. Salam kalau bisa sama yang mu'alaf barusan, sampaikan salam kami dari tim Apologet Islam Indonesia. Makasih. Insya Allah, Gurunda, nanti kalau jumpa. Baik. Siap. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Demikian, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita naikkan teman-teman yang non muslim, silakan ajukan permintaan. Kita bahas tema ini, tema yang sangat menarik teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa nanti kita semua akan dihakimi di hadapan pencipta langit dan Diturunkan, bumi. Gurunda. Baik. Makasih, Bang. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan kebenaran, maka pola kita sebagai seorang muslim itu kita paham betul bahwasanya apa yang menjadi acuan kita dalam beragama tentu apa yang pernah diajarkan oleh para nabi. Bukan kita buat-buat sendiri. Bukan kita mau beragama ini demi untuk menang-menangan, maka agama yang kita anut kita buat sesuai dengan selera kita. Enggak. Islam ketika berbicara tentang nabi, ya perkaranya jelas, mendudukkan nabi itu sebagai nabi dan menjelaskan pokok daripada tugas dan fungsi nabi tersebut atau oknum nabi ini itu tertuju kepada umat mana dan poin-poin pengajarannya seperti apa. Sekaitan dengan itu, Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi bagi kaumnya hanya pada saat beliau ada di bumi bersama dengan kaumnya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim innahu wa antum ala kulli syai'in syahida. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa menjelaskan, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku ada di tengah-tengah mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, setelah aku tak ada di tengah-tengah mereka, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Nah,
Jadi Nabi Isa ini hanya menjadi saksi terhadap murid-muridnya, terhadap sahabat-sahabatnya ketika Nabi Isa berada bersama dengan mereka. Setelahnya itu Nabi Isa nggak akan mungkin mengatakan bahwa ya ini yang selamat, ini yang tidak selamat, ini yang mengikuti aku, ini yang tidak mengikuti aku. Makanya kalau kita melihat hasil penyelidikan, hasil penelitian orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini yang terjadi terhadap pola pengajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka diantaranya mengatakan pada hari terakhir konon Yesus akan berkata kepada mereka yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, lalu kemudian bermujizat pakai namanya. Apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Artinya putus pengajaran Yesus setelah kemudian Yesus menyampaikan segala sesuatunya kepada kaumnya. Putus, tak ada lagi. Bahwa ada pengikut-pengikutnya dari bermata sipit, bermata bola, rambut kribo, nggak ada itu. Selesai sampai di situ. Nggak ada lagi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku hanya menjadi saksi pada saat kemudian aku berada di tengah-tengah mereka. Pada saat aku tak ada lagi di tengah mereka, ada yang menyembah diriku, menganggap aku ini adalah Engkau wahai Allah. Aku berlepas tangan, aku tidak mengenal mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, yang aku pertanggungjawabkan di hadapanmu adalah mereka yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku, mendengarkan suaraku. Ketika aku mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Selain itu aku tidak pernah mengatakannya. Makanya orang-orang yang datang kemudian ya bersungut-sungut memohon bahwasanya bukankah kami dulu ketika di bumi kami menganggap Engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu. Please, tolong, please bantu kami. Apa kata Allah? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat itulah, pada saat tidak ada lagi pertolongan, para nabi tak mau menolong orang-orang kafir ini, mereka datang kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi Nabi Isa mengatakan apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Tuhanku, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka aku ini adalah ilah, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah. Aku tak pernah mengatakan itu. Maka orang-orang yang datang kemudian meminta agar diselamatkan, apa katanya? Maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Ya kalau sekedar tidak mengenal sih nggak apa-apa. Tapi ditutup dengan kalimat, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi dia sangat adil. Sebagai hakim dia adil. Dia harus mempertanggungjawabkan kemudian orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya, harus mempertanggungjawabkan sendiri. Karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan apa yang mereka lakukan. Itu. Sehingga Nabi Isa mengatakan apa? Ya Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Wahai Tuhanku, kata Nabi Isa, jika sekiranya engkau menyiksa mereka, ya sesungguhnya mereka memang adalah hamba-hambamu. Dan sekiranya engkau mengampuni mereka, ya sesungguhnya engkau lah yang maha bijaksana.
Engkaulah yang maha perkasa. Aku berlepas tangan karena aku tidak punya daya. Aku ini hanya nabi, aku hanya rasul yang kau utus kepada mereka. Kau mau menyiksa, silakan, itu hambamu. Kau ingin ampuni, silakan, itu adalah hambamu. Itu kata Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dia akan datang menjadi hakim. Siapa suruh ada yang terdakwa? Beliau menjadi hakim dikarenakan ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Yang diusir. Siapa yang diusir? Yang menganggapnya Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, makanya kita mengundang teman-teman kita, saudara-saudara kami Kristen penyembah-penyembah Yesus Kristus untuk hadir di sini menjelaskan kepada kita duduk perkara kebenaran tentang penghakiman yang akan dialami oleh saudara-saudara kita non-muslim mengalami pengusiran. Halo, semangat Isya. Silakan teman-teman, jangan typing di bawah, tapi naik ke sini. Kita membahas tema-tema kita ini. Ada beberapa tema yang sudah kami sajikan. Tema kami tidak berat sebelah, malah cenderung berat di Anda, berat di kami maksudnya. Kenapa? Karena apa yang kami bahas, apa yang kami sampaikan adalah materi yang menguntungkan kalian. Karena kami membahas dengan mengangkat kemudian Yesus sebagai tokoh yang ya kapanpun itu bisa kalian jadikan sebagai acuan pembenaran terhadap keyakinan kalian. Gitu saudara-saudara. Semangat Isya. Halo. Halo, malam Bang. Jumpa kita. Sayangnya nggak bisa buka kamera ya. Gimana Bang, sehat? Amin, puji Tuhan, sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Sehat. Amin. Ini kemana semua ini? Kok sepi Bang? Teman-teman mungkin pada lagi istirahat kali. Tapi banyak kok yang typing di bawah, banyak yang typing. Ini kalau room saya kenapa ya? Gimana kena Bang? visibilitas 15 menit, kena pelanggaran 15 menit. Sama. Ya, Saya pun begitu. Oh gitu ya? Iya. Gitu ya? Tunggu aja sebentar lagi nih. Langsung komal Anda, live Anda tidak ditayangkan di beberapa wilayah, tidak cocok katanya. Gitu. Jadi gitu. ada wilayah di mana orang tidak suka pembahasan agama. Ya, makanya sebenarnya ya kita harus menjagalah lintas iman ini supaya TikTok juga bisa lebih percaya bahwa diskusi-diskusi gini tidak sampai terjadi kegaduhan gitu sih. Iyalah. Yang rugi juga kan kita sendiri gitu. Itu sebenarnya harusnya saling menjagalah. Siapapun, mau Kristen, mau Islam atau agama pun, ya kita saling menjaga gitu. Jadi diskusi jangan terlalu saling menyakiti lah, gitu aja sih. Selamat Isya. Silakan. Kita sapa dulu kawan kita. Oh iya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kita ini pejuang juga beliau, masya Allah. Iya. Ya. Lagi di rumah Bang, ya, belum bisa buka cam. Lagi di rumah Ustaz. Siap. Baik. Suara Ana jelas Ustaz? Wah mantap kali. Kayak suaranya Soneta Group. Sebelumnya Iya, gimana? luar biasa Ustaz sudah bersama sama Ana pun kaget. Om Salib, mohon maaf Om Salib. Siap. Agak macam mana, agak mengagumi beliau sedikit. Sedikit banyak Ana luar biasa, Ana tawadu dengan Ustadz. Ini pun Ana punya niat, insya Allah kalau memang dari ada rezeki Allah ridho, Ana pun mungkin nyempatkan ada waktu main ke Makassar. Oh keren. Ana di Palembang. Oh iya. Ustadz. Baik.
luar biasa Ustadz. Ana jadi ingat, kadang-kadang ingat perjuangan baginda Rasulullah kita itu tercermin dengan antum. Dan Ana memang sedikit, alhamdulillah di hari yang Jumat berkah ini, izinkan Ana untuk memberikan suatu hadiah dengan Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam lindungan Allah, Allahu Akbar. Sebuah lagu kayaknya ini. dari Allah, selalu diberi kekuatan untuk Amin, amin. suatu kebenaran. Amin, amin. Itu Ustadz. Masya Apaan Allah. Ustadz? Ana coba kirim hadiah buat Ustadz. Lagu apa ini? Lagu barat. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Keren, keren. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Rezekinya Terima kasih melimpah. Ustadz. Amin. Selamat berjuang. Allahu Berkah Akbar. buat kita semua Ustadz ya. Iya, berkah-berkah. Izin Ana Rezekinya Ustadz, berkah. Ana turun. Padahal Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Baru baru kenal juga sama beliau. Allahu Akbar. Alhamdulillah Luar biasa, teman-teman. luar biasa. Iya, iya. Ya. Oh, iya. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, rezekinya bertambah berkah, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Keren. Oke, Saudara Salib, kita bahas tema ini atau gimana? Sayangnya Ya, beliau ini silakan. belum bisa buka kamera ya. Ya maaf teman-teman. Iya, iya. Belum bisa buka kamera, tapi nggak apa-apa. Sementara ini sambil nunggu yang buka kamera, kan ya, kan nggak enak juga kalau saya ngomong sendiri kan Pak. gitu. Betul, 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 betul. Belum ada permintaan dari Oten, teman-teman. Nanti dipancing aja teman-teman kita Oten yang lain di bawah Ya, sini betul. tap-tap layar, Silakan. biar rekan-rekan kita yang non muslim bisa hadir dan naik ke atas. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan dari tema saya, Yesus Hakim Adil. Silakan. Ya, ini judulnya bagus sekali. Yesus adalah Iya. hakim adil. Nah, ya Siap. memang benar kalau bicara tentang Yesus ini bukan dalam arti hakim ini secara ini ya pemahaman dunia, karena jelas Yesus datang ke dunia ini dia membawa ajaran bersifat paradoks. Nah, Iya. jadi kalau berbicara sifat paradoks ini ajarannya sesuatu hal yang bertentangan dengan yang ada di dunia karena dia datang ke dunia ini. Nah, kalau kita merujuk kepada hakim yang adil ini adalah berbicara apa yang dia ajarkan kepada kita itu bersifat kebenaran. Kebenaran itu dalam arti apa? Sesuatu hal yang memang bukan berbicara sesuatu hal yang baik. Bukan, tidak cukup hal yang baik. Dalam arti kita berbuat baik belum tentu benar, tetapi sesuatu kebenaran sudah pasti menyatakan ada suatu kebaikan. Nah, di sini kalau berbicara hakim yang adil ini konteksnya tentang apa yang sudah kita kerjakan, yang kita sudah terjadi dalam arti kehidupan hari-hari. Mungkin kita sudah berbuat dosa di mata Tuhan, yang dimana kita memang sudah jatuh dalam dosa ya. Itu pastinya Tuhan dia memberikan satu pengampunan. Itu harus. Karena manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tidak mungkin manusia ini dibiarkan. Padahal manusia ini yang memang dia ciptakan. Bagaimana? Dia harus mencari solusi. Bagaimana manusia ini supaya kita mampu. Karena kita nggak bisa melawan sesuatu hal yang memang sudah jatuh kita. Ibarat kata gini, kita ini sudah gelap. Bagaimana kita bisa terang? Kita membutuhkan sesuatu hal, yaitu penerang, alat penerang. Begitu juga suatu hal yang hambar. Bagaimana caranya kita bisa ada rasa, kita butuh yaitu garam. Nah, jadi apa yang dinamakan hakim ini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa pasti membutuhkan yang namanya Tuhan itu sendiri. Nah, dia menghakimi bagi umat yang memang tidak percaya dalam arti seperti gini. Kita setiap umat manusia ini siapapun dia, mau pada saat kondisi mau agama apapun, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan atau anugerah kepada siapapun, termasuk mungkin Bang Juma atau teman-teman siapapun. Saya pastikan 1000%. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui,
apakah kita sudah menerima keselamatan itu? Nah, itu yang perlu kita catat. Karena jikalau kita menolak, itu yang membuat kita yang pastinya nanti akan berhadapan dengan masa penghakiman. Tetapi di samping itu, Tuhan memberikan penawar, yaitu apa? Ada penyalipan. Penyalipan yang dimana sebelumnya terjadi, beberapa waktu lalu kita rayakan Paskah, itu menciptakan, tetapi dia memberikan satu solusi, memberikan satu terobosan agar manusia ini bisa selamat. Seperti itu bagi setiap yang percaya, ya, bagi setiap yang percaya pasti diselamatkan. Itu seperti itu sih dalam arti hakim yang adil. Oke, baik, terima kasih Bung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman saya yang ada di YouTube, sahabat Handayani, barakallahu fik. Jadi gini, ini khusus kepada umat Islam nih ya, terkait dengan Yesus hakim adil. Karena saya belajar Bible, artinya ketika saya belajar Bible, saya menelaah, saya menelusuri, kemudian saya menjabarkan apa yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 12, Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang percaya kepada Aku, Aku ketika mereka mendengarkan perkataanku lalu melakukan perkataan itu, Aku berkata A, lalu mereka melakukan A. Aku berkata B, mereka melakukan B. Apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Ini dulu penting. Barang siapa, kata beliau, jikalau ada seseorang di antara kalian mendengarkan perkataanku lalu mematuhi perkataanku itu, mentaati perkataanku itu, menjalankan apa yang kuperintahkan itu, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus ini hanya memberikan ajaran, jangan A, jangan B, silakan A, silakan B. Ketika ada yang mentaati perkataan-perkataan tersebut, Yesus bukan hakimnya, karena dia bukan hakim. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Lalu data berikutnya dikatakan apa? Barang siapa yang menolak Aku. Jadi yang tadi menerima perkataanku, bukan Aku jadi hakimnya. Barang siapa yang menolak Aku dan tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah Aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Nomor 50 dari Yohanes 12 ini dikatakan begini, dan Aku, karena Yesus, dan Aku tahu, Aku ini tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Sehingga data nomor 49-nya dikatakan, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang Aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk Aku katakan dan Aku sampaikan. Dan Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Bapa kepadaku. Nah, poin ini sangat jelas, saudara-saudara sekalian, khususnya teman-teman saya yang Muslim di bawah, bahwa Yesus ketika datang, dia tidak menjadi hakim. Kenapa tidak menjadi hakim? Karena yang menjadi hakim itu adalah Allah, Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, Aku diutus bukan untuk menghakimi, tetapi Aku diutus untuk menyelamatkan dunia. Maka Aku datang untuk mengajarkan, mau selamat, ini lakukan. Mau selamat, ini lakukan. Mau selamat, ini lakukan. Dan apa yang Kuperintahkan itu bukan dari Aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. Jadi ketika Anda mendengarkan perkataanku, menuruti perkataanku, Anda tidak taat kepada Aku. Anda tidak taat, tetapi taat kepada Dia yang mengutus Aku. Aku tidak menjadi hakimnya, tapi yang jadi hakimnya. Saya potong Bang Zuma. Ya, silakan. Tapi yang disampaikan Bang Zuma benar. Tetapi yang perlu kita ketahui, pada saat dia menyampaikan hal tersebut,
itu berbicara keberadaannya sebagai manusia. Itu yang perlu kita catat. Karena Yesus ini berada di dunia ini, kita jangan melihat dari satu sisi. Pastinya dia hadir di dunia ini terlahir oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus. Nah, itu yang kita perlu catat, bahwa dia ada sisi kemanusiaan, ada sisi keilahian. Nah, kalau berbicara konteks yang Abang bilang, betul, dia membawa ajaran dari sisi kemanusiaan, dia memang seperti itu. Tetapi dari sisi keilahian, dia berhak untuk menghukum. Berhak dia, karena dia terlahir dari Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita berbicara dia hakim yang adil, karena jelas memang Abang kalau bawa kepada Bapa, ya betul, jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dinyatakan bahwa dialah hakim yang adil. Nah, kenapa dia hakim adil? Dia berusaha menyeimbangi. Pada saat dia berbicara Yesus datang ke dunia ini, dia membawa ajaran, yaitu ajaran paradoks, yaitu tentang kasih di situ, hukum tertinggi. Tetapi di lain sisi, tentang sisi keilahiannya, dia membicarakan tentang hak prerogatifnya untuk berhak untuk menghakimi atau menghukum kepada manusia yang tidak percaya itu. Jadi ada pemahaman yang Abang sampaikan benar dari sisi kemanusiaan itu. Jadi jangan terpisah antara itu dari Yesus berbicara itu sih. Silakan, Bang. Oke, baik. Nah, saya langsung nanya nih, kalau begitu adanya. Ketika Yesus turun ke bumi menjadi hakim, pola penghakimannya adalah perkataannya yang pernah diucapkan. Saya ingin tanya kepada saudara, adakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia dua natur? Dia punya sisi kemanusiaan, kemudian dia sisi punya keilahian. Kalau tidak ada, maaf, Anda termasuk orang yang akan dihakimi. Anda sebagai terdakwa, karena Anda telah mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Nah, di mana dalilnya Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah ilahi yang adalah Bapa itu sendiri? Silakan. Ya, kalau berbicara dia adalah ilahi, kalau saya rasa manusia pasti semua sudah ketahui lah dia terlahir sebagai manusia. Tetapi kalau dia sebagai ilahi atau adalah Tuhan itu sendiri, saya mau coba masuk kepada Markus 2 ya, ayat yang ke-27. Di situ sebagai umat istilahnya tradisi lah, sudah menjadi tradisi ya untuk Taurat itu di Yahudi Israel sendiri. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Di sini berbicara ketaatan tentang kepada hukum Taurat. Nah, tetapi jadi anak manusia adalah juga Tuhan. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi dia berbicara di atas hukum Taurat itu adalah dirinya sendiri. Dan siapa diri? Dia adalah Tuhan juga. Di Markus 2 ayat 27-28, di situ membuktikan kepada orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa dia benar-benar adalah, istilahnya gini, dia di lain sisi dia taat akan Taurat itu, di lain sisi juga dia memberikan pemaknaan bahwa Taurat itu dia bukan menjadi hal yang prioritas, tetapi dirinya sendiri inilah yang menjadi hal yang menjadi utama. Seperti itu, Bang. Jadi kalau Abang tanya sisi manusia, semua pasti mengetahui, tetapi dari bersifat sisi Tuhan seperti itu. Gitu. Oke, baik. Jadi sama sekali Anda masih akan dihakimi dan hanya akan dilemparkan ke neraka jahanam, karena ketika Anda membawa Markus 2, saya minta Anda coba berselancar ke data sebelumnya, 26, 25, 24, 23. Anda lihat di sana apa yang orang-orang sampaikan kepada Yesus ketika Yesus memetik gandum bersama dengan muridnya. Memang betul dikatakan, orang Farisi yang banyak itu mengatakan, lihat mengapa mereka, Yesus dan murid-muridnya, membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Lantas Yesus andai katakan di data nomor 27-nya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan manusia untuk hari Sabat. Ingat, Bang, kalau Yesus melakukan sesuatu yang dikatakan dalam Keluaran 31:14, bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat, lalu Yesus melakukan pelanggaran hari Sabat. Ingat apa kata Yesus di data sebelumnya. Belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci yang dilakukan oleh Daud ketika mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan?
Apa yang dilakukan kemudian pelanggaran tersebut? Bagaimana mereka masuk ke rumah ibadah, lalu kemudian mereka melakukan apa yang dilanggar oleh Tuhan. Apa itu? Mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh siapapun selain daripada imam-imam. Nah, kemudian murid-muridnya atau pengikut-pengikut Daud makan, padahal itu tidak boleh. Maka Yesus mengatakan, itulah contoh bahwa ada kekhususan kemudian kepada para nabi. Begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan cukup 4 istri, tetapi kepada mereka ada kekhususan. Nabi Daud ada kekhususan kepada mereka, kepada beliau. Yesus ada kekhususan kepada beliau. Nabi Muhammad ada kekhususan dari pencipta langit dan bumi kepada beliau. Sama seperti Pak Prabowo, sama-sama warga negara, tapi dia sebagai pemimpin ada kekhususan yang diberikan oleh negara ini terhadap dirinya. Begitulah Daud, begitulah Nabi Muhammad, begitulah Yesus. Jadi Anda salah, saudara masih dilemparkan ke neraka. Sebab penghakiman yang dimaksud Yesus di sana, dia mengatakan, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab yang akan menjadi hakim kelak adalah dia yang berfirman kepadaku, dan firmannya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu aku melakukan segala sesuatunya seperti apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi bahwasanya ketika Yesus menjadi hakim yang adil, Yesus mingkem, diam. Aku sudah menyampaikan kepadamu. Seibarat di Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah kutorehkan semuanya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Sama seperti Yesus. Segala sesuatunya telah kusampaikan kepadamu. Kau ingin mengikutinya silakan, kau tidak mengikutinya silakan. Bukan aku yang akan menjadi hakimmu, tetapi dia yang mengutuskulah yang akan menjadi hakimmu. Itu dalil, Bung. Yohanes 12 Anda boleh baca di data nomor 45 sampai dengan data nomor 50. Silakan. Yohanes 12 ayat berapa, Bang? 45 sampai 50. 45 sampai 50. Oke. Yes. Ya, ini berbicara firman Yesus yang menghakimi. Nah, dan barang siapa, saya baca ayat 44 ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, ini berbicara konteksnya firman Yesus yang menghakimi ya, Bang ya. Jelas ya, Bang ya. Firman ya, yang berfirman kepada Yesus yang menghakimi. Yesus, kalau Yesus menerima firman dari Sang Sumber. Sang Sumber menyampaikan ke Yesus, Yesus sampaikan kepada kaum Bani Israel, mereka yang tidak mengikuti perkataanmu itu sama halnya tidak mengikuti aku. Mereka yang percaya kepada perkataanmu itu sama halnya percaya kepada aku. Maka ketika menolak perkataanmu, aku yang akan menjadi hakimnya. Sebab akulah yang berkata-kata, akulah sang sumber perkataanmu, bukan kau. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi yang aku sampaikan ini bukan aku, bukan firmanku, tapi firman Tuhanku. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa Elohim yang mengutus aku. Jelas itu. Maka yang menjadi hakim di sini adalah Elohim. Yesus hanya penyampai firman. Dia datang bukan untuk menjadi hakim. Silakan. Oke, jadi gini Bang, kalau Abang merujuk kepada ini ayat 44 ini, dia ambil sepotong saja Bang, ini dia. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, Abang harus merujuk kepada bawah, ayat bawah Bang. Dan barang siapa, jangan sepotong-sepotong, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia Bang. Itu. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Jadi, aku dan dia ini sama Bang. Yang telah mengutus aku. Nah, data 44-nya coba didalami lagi. Abang harus ambil semua, jangan sepotong-potong. Iya, data 44-nya makanya. Data 44-nya kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Barang siapa percaya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku.
tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sebab aku ini tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan perkataan yang aku katakan adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi siapa yang melihat aku, sama dia melihat Dia. Karena aku berkata bukan dari diriku, tapi berkata menurut perkataan Beliau. Itu yang diperintahkan, itu yang aku sampaikan. Ini yang diperintahkan aku kerjakan, ini yang aku kerjakan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala sesuatunya yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti siapa melihat aku, sama dengan melihat Bapa. Bukan berarti aku adalah manusia, adalah Tuhan. Aku adalah manusia yang adalah Tuhan, bukan. Jelas itu dalilnya. Makanya aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang hanya untuk sebagai penyampai firman. Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Nabi Muhammad. Hanya penyampai firman. Apa yang kami ucapkan adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan kami yang mengutus kami. Tapi kami bukan Tuhan. Kami hanya wakil Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya. Itu yang diucapkan Yesus, Bang. Maka Dia turun ke bumi, tidak menjadi hakim, malah Dia yang akan dihakimi di hadapan Tuhan. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu? Apa kata Dia? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Sebab yang harus terjadi, manggil aku Tuhan, tetapi harus melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapaknya? Agar engkau percaya kepada aku bahwa aku anaknya. Aku anaknya artinya apa? Aku hambanya. Aku bukan anak setan. Aku adalah anak Tuhan. Artinya aku bukan hamba setan, tapi aku adalah hamba Tuhan. Itu maksudnya. Silakan. Jadi gini Bang, kalau berbicara ayat ini jangan abang satu perikop. Maksudnya kalau bisa dari Yohanes 12 sampai 44 sampai 50. Jangan cuma satu ayat. Karena gini, silakan. Maksud dari ayat 44 ini menunjukkan bahwa kita tidak berhenti kepada Kristus saja di sini. Makanya nanti ini kan larinya ke Tritunggal, Bang, karena dia menyantumkan di sini, makanya firman Yesus. Nah, pada mulanya kembali lagi ke ayat yang tidak asing itu, firman itu berasal dari mana. Nah, kembali lagi, Bang, kalau berbicara ayat 44 ini, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya pada Dia. Gini Bang, ini bukan hanya merujuk kepada Kristus, karena di sini kan ada Tritunggal, Bang. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kenapa? Apakah saudara sebagai seorang Kristen ini tidak cukup dengan satu Tuhan, sampai utusan Tuhan pun Anda jadikan Tuhan? Bentar, Bang. Apa nggak cukup satu aja? Bentar. Kenapa harus utusan juga jadi Tuhan? Gitu loh. Sebentar. Silakan. Yesus hadir di dunia ini, bagaimana ceritanya kalau tidak ada yang mengutus? Ya memang, Karena manusia. Itulah Dia bukan Tuhan, karena Dia utusan. Nah, oleh karena itu dikatakan kepada Maria oleh malaikat bahwa Dia hadir di dunia ini kalau itulah terlahir oleh Roh Kudus. Maksudnya oleh manusia. Saudaraku, manusia, wanita-wanita sezaman Maria itu hamil dan melahirkan anaknya, tidak ada unsur Roh Kudus di situ. Berbeda dengan Maria, Bang. Sabar. Berbeda dengan Maria, hamilnya tanpa laki-laki, melainkan informasi dari Roh Kudus. Roh Kudus datang kepadanya hanya untuk memberi informasi bahwa engkau akan hamil. Iya, Dia mengatakan bahwa engkau akan hamil, itu terlahir. Nah itulah Roh Kudus fungsinya datang. Itulah fungsi Roh Kudus datang kepada Maria. Jangan khawatir Maria, jangan gelisah hatimu. Ya betul. Dia menjelaskan itu, betul. Engkau akan hamil. Kok bisa? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Dia yang maha kuasa menginginkan itu terjadi. Roh Kudus datang hanya sebagai pembawa kabar kehamilan. Bukan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Apa buktinya? Anda baca, sabar. Yohanes 16
nomor 12-13. Apa kata Yesus di situ? Ketika roh kebenaran itu datang, roh kudus itu datang, penghibur itu datang, dia tidak bicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya itulah yang disampaikan. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena masih ada otoritas tertinggi di atasnya. Saya Bukan bacakan Tuhan dia. kelahiran Yesus Kristus pada Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, maksudnya mengandung dari Roh Kudus itu mengandung dari janin yang kudus. Roh yang kudus, roh yang tidak zina. Kenapa dia dikatakan seperti itu, Bung? Maaf, karena Maria kelak akan dituduh sebagai pesina. Maka Tuhan membackup informasi awal dari itu. Makanya anaknya pun di dalam Al-Quran berbicara, ibuku bukan pesina, ini Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Maka di dalam Bible, Roh Kudus mengkanter tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan kalau ini anak zina. Coba Oke, kalau baca misalnya Talmudnya Abang orang Bung, Yahudi, enggak. bagaimana Maria dan Yesus Ya. dihina sehina-hinanya. Maka Roh Kudus turun mengabarkan Nggak itu, apa-apa, Bang. kalau memang Silakan. berbicara terlahir Roh Kudusnya itu memang ada kekeliruan, kita lari kepada penyalipan. Kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan pada orang mati, orang yang metong, dan dia naik ke sorga, disaksikan 500 orang. Itu hal yang memang membuktikan bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Tuhan kok mati, Bang? 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, oke. Kalau kita berbicara mengenai kebangkitan nih, kalau kita bicara mengenai kebangkitan, saya katakan kepada saudara, Yohanes 13 nomor 1. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari dunia ini ke Bapa. Sebelum Paskah. Itu yang perlu saudara pahami itu. Berarti Yesus sudah terangkat sebelum Paskah. Dan nanti Anda bisa selidiki lebih cermat lagi di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69 dan 70 bahkan sampai 71. Anda cermati bahwa ternyata yang disidang pada saat itu bukan Yesus. Tetapi sudah benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Orang yang diserupakanlah Isa yang disalib. Dan itu Anda bisa baca Lukas 22, 68, 67, 68, 69 sampai 71 Anda bisa baca. Jelas sekali. Maka ketika Yohanes 13 nomor 1, sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia harus berangkat berpindah dari bumi ke Bapa sebelum Paskah. Nah, ternyata yang disidang memang mengaku, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata dia? Bagaimanapun aku katakan kepadamu, engkau tidak akan percaya. Artinya meskipun aku mengatakan aku bukan Mesias, aku bukan Yesus, engkau tidak akan percaya. Kenapa? Karena kamu sudah kebelat. Kamu udah keburu ngidam, ingin membunuh yang namanya Yesus. Maka apapun pembelaanku tetap aja kau ingin bunuh aku. Ada kok penjahat nasionalis, Yesus Barabas, yang harusnya kalian perintahkan bunuh dan selamatkan aku. Tapi tidak kan, kau tetap saja kemudian harus aku yang mati. Pilatus sudah mengatakan, Herodes sudah mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan daripada orang ini. Tapi tetap aja kau ingin membunuh aku kan. Jadi apapun pembelaanku bahwa aku bukan Yesus, tetap saja kalian akan membunuh aku. Percuma. Jadi buat apa lagi aku berkata-kata, buat apa lagi aku bertanya kepada kalian, kalian tidak akan percaya. Apa yang terjadi? Dibunuh, disalib. Nah, bangkit keluar hari ketiga, dengar. Matius 12 nomor 38-40. Apa kata Yesus? Orang Farisi ahli Taurat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang jahat ini, melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang-orang jahat. Ada nggak murid-murid Yesus menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari ketiga? Nggak ada. Bahkan ketika Anda baca Lukas 24 nomor 11, orang-orang datang mengatakan kepada mereka, ada Maria Magdalena, ada Maria Yakobus datang. Hei, sini semua kalian 11 murid Yesus. Ada apa?
Gurumu tidak kami temukan di kuburan, sudah hilang dia. Apa kata murid-muridnya? Itu omong kosong, mustahil. Mustahil ada orang mati bangkit hari ketiga, mustahil. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke pemakaman dan tidak menemukan ada mayat, melainkan menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada orang-orang jahat. Murid-muridnya nggak diberikan. Makanya ketika tampil pengganti Yesus di Lukas 24 nomor 37, beri salam dia, murid-muridnya apa reaksinya? Bukan mengatakan, hore, haleluya, Tuhan kita sudah bangkit. Bukan. Tetapi mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa mengira melihat hantu? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh gurunya, aku akan bangkit loh hari ketiga. Maka murid-murid menunggu detik-detik. Tidak ada yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tentara-tentara Romawi dan orang-orang Farisi. Murid-muridnya ada? Tidak, karena yang ingin dikasih tanda adalah orang jahat. Makanya Petrus berkhotbah apa? Coba Anda lihat sedikit lagi. Anda lihat di khotbah Petrus Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nomor 29, 30, 31, 32, 33. Petrus berkhotbah apa? Seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Daud yang kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, bahwa seorang Mesias akan dibangkitkan oleh Elohim. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Lah, tapi ada penyaliban. Nah, tentang yang kau salib itu, Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu, yang menurutmu adalah Yesus, itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian orang-orang jahat. Jadi kalau ada hari ini yang menerima kebangkitan, berarti orang itu adalah pengikut angkatan jahat. Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-A'raf, karena mereka tidak beriman, maka aku menjadikan iblis bagi mereka sebagai pemimpin dan penolong bagi mereka. Maka Petrus juga mengatakan begitu. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, wahai orang-orang jahat. Begitu Bang. Kalau berbicara kebangkitan itu jelas Bang, Yesus itu sampai saat ini tidak ada data atau jasadnya pun yang memang bisa mampu dibuktikan. Bahkan saudara tetangga pun Islam mengakui Isa itu terangkat ke surga. Yes. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia meninggoy. Gak ada yang bisa membuktikan. Nah, jelas Yesus ini benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa, sehingga dia duduk sebelah. Kalau berbicara soal tentang siapa yang memang lebih berkuasa, sudah saya jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui Roh Kudus tadi, yaitu Yesus itu sendiri. Bukan dengan cara manusia, tetapi cara daripada Allah itu sendiri. Apakah dia suci? Apakah dia bagian daripada Allah? Sudah pasti bagian daripada Allah. Nah, itu Roh Kudus dia sendiri. Nah, kenapa saya katakan itu bahwa dia bagian daripada diri Allah? Karena jelas berbicara tentang kasih daripada Allah ini, dia ingin menyatakan dirinya. Dia harus turun sendiri. Tidak mungkin dia mau suruh siapa orang lain. Tidak bisa. Dia harus benar-benar. Makanya pada saat penyaliban, apakah ada kesalahan sedikit pun yang ditemukan kepada Yesus? Tidak ada. Jelas juga saudara tetangga Islam mengakui Isa tidak bersalah. Jelas Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur sehingga saya nyatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu betul membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kita berbicara terangkat ke surga. Siapa lagi yang bisa membuktikan bahwa selain Yesus bisa terangkat surga, yang di mana dia telah bangkit sebelumnya daripada antara orang metong?
dan dia terlahir secara Roh Kudus. Kalau kita berbicara riwayat rentetan, bukan hanya terangkat ke sorga loh ya, mulai dia sejak lahir, bahkan dia tidak ditemukan kesalahan. Itu. Jadi kembali lagi, kita jangan ambil. Ya, silakan Don. Saudaraku, saya minta ketegasan dari saudara. Sebelum Maria melahirkan anak bernama Yesus ini, dan sebelum firman ini menjadi daging, pada hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatunya, pada saat dia berdiri sendiri pada hakikatnya tanpa ciptaan, di situ ada berapa kehendak? Ya, pastinya satu kehendak. Satu Sangat kehendak. besar kasih Satu kehendak. Satu kehendak. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Dengarkan baik-baik. Aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Jadi siapa yang berkehendak menjadi manusia? Anda mengatakan satu kehendak. Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Sementara Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kehendak siapa? Oke, saya baca ya, Yohanes 8 ayat 42. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi di sini menyatakan antara dirinya dengan Bapa ini sederajat. Ada kesetaraan. Ini udah ketawa ini. Serius ini, ada kesetaraan. Sebab sebab aku keluar. Nah, ini kamu ambil sepotong. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya betul, sudah saya ngomong tadi di awal. Karena begitu besar kasih Allah. Iya jelas, saya akui dia diutus. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada kesetaraan. Karena makanya saya katakan ada dua karakter di situ. Ada dua kebenaran. Jangan ditinggalkan. Karena ada ayat-ayat pendukung. Jikalau Allah adalah Bapamu, Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini berbicara dia sebagai manusia. Iya betul. Kehendakku sendiri bukan dia kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia itu bukan aku. Berarti ada dua kehendak. Betul. Jadi gini sebentar. Melainkan dialah yang mengutus aku. Benar. Dia kehendaknya mengutus Yesus. Kehendak yang satu kehendak ini tadi, kalau dia yang turun menjadi manusia, maka manusia ini akan berkata, sebab aku datang atas kehendakku sendiri. Itu kalau dia adalah sang Bapa. Nah, kenapa dia mengatakan bukan kehendakku? Karena dia berbicara posisi sebagai manusia, Bang. Yang menjadi manusia siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Allah itu sendiri, bagian daripada Allah itu sendiri. Coba, Allah itu sendiri. Kenapa kalau Allah itu sendiri tidak mengatakan kehendakku sendiri? Ayo. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab misalnya lebih besar dari aku. Lebih hancur lagi. Lebih hancur lagi. Berarti lebih besar Bapak, Bang Zuma. Iya. Lebih hancur lagi kalau gitu. Gimana dong? Jangan dipaksakan, Bu. Kita sudah cukup dengan satu Tuhan. Tuhan kita maha dahsyat, maha kuat. Ngapain kita butuhkan Tuhan-Tuhanan kecil? Buatan Roma, buatan Yunani, ngapain? Sementara Yesus sendiri tidak ingin dituhankan. Kenapa dipaksakan manusia yang bertuhan ini untuk dituhankan? Tidakkah, Bung, Anda membaca berulang tadi? Saya kadang iba. Sabar, saudaraku, sabar. Anda membaca berulang Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah cukup dengan mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan ke dunia ini, kita
kita sudah memperoleh hidup kekal tidak binasa. Terus kenapa harus dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak dulu begitu. Sebentar dulu. Ini Yohanes 8 tadi, kalau kamu lihat di ayat 37, itu judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Makanya dia berbicara di 42. Dia ini berbicara 42 ini, makanya dari sisi kemanusiaannya, Bang. Jangan abang ini, kan ini judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ini berbicara dari sisi manusia, tetapi dia menyatakan dirinya dari Allah, yaitu apa? Bahwa jikalau kamu, Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari Bapa. Ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, di situ kan ketemu judulnya keturunan segala sesuatu semua, ya. Tetapi di sini menunjukkan hanya dialah yang berasal dari Allah, keturunan. Ya. Anda baca Matius 4 nomor 4. Segala sesuatu seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita semua ini berasal dari Tuhan. Itu Bang. Matius 4 ayat berapa ini? 4. Matius 4 ayat 4. Anda memaksakan utusan Tuhan untuk menjadi memang Tuhan. Apa nggak puas dengan satu Tuhan aja? Apa masih kurang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sehingga dia butuh lagi Tuhan-Tuhan yang kecil? Semua. Ternyata Tuhan junior tinggalkan itu makna yang lain. Oh tidak, Bung, tidak. Anda yang membiaskan tadi. Yohanes 8:42 itu sudah jelas sekali. Aku datang bukan atas kehendakku. Anda menjawab Bapa itu kehendaknya cuma satu. Kenapa kemudian Anda mengatakan oh itu kan kehendak manusia? Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Bapa. Berarti dia sendiri kan yang mau jadi manusia? Iya. Terus kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Katanya dia sendiri yang mau. Bentar dulu, jangan kamu bawa Bapa, jangan Allah toh. Dia kan mengatakan jikalau Allah adalah Bapakmu. Iya, betul. Itu udah jelas itu. Maka ketika berbicara mengenai Bapa satu kehendak. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Bapa yang turun ke bumi, berarti Bapa yang berkehendak turun ke bumi menjadi manusia. Enggak, keliru, jangan. Kan Bapa itu Allah, tapi Bapa itu bukan Yesus. Gimana sih? Jangan kamu satukan. Yang mau menjadi Yesus ini siapa? Allah toh. Nah, berarti setelah setelah kemudian Allah ini menjadi Bapa, menjadi manusia, dia harus jujur dong bahwa dia menjadi manusia atas kehendaknya. Jadi Bapa Allah ini karena kan tadi kamu baca karena begitu besar kasih Allah, bukan kasih Bapa. Beda lagi Bapa dengan Allah. Bentar lagi. Allah Bapa itu adalah Allah, tetapi Bapa itu bukan Yesus. Iya, memang kalau Bapa bukan Yesus, dan kenapa Anda nuhankan Yesus? Benar. Kenapa Anda menganggapnya Bapa? Allah Anda sudah itu tahu. Karena itu adalah apa? Bukan Allah itu dia adalah ya Yesus, anak Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi itu Allah itu bukan si A, bukan nama, beda dengan apa? Tunggu. Beda. Anda ini sebenarnya yang benar Anda ini punya Tuhan berapa? 1 apa 3 atau 1 RT? Ini kamu mau masuk di itu dulu. Sudah males. Enggak mau. Kenapa bisa jadi rada-rada aneh abang ini? Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, tapi Yesus adalah Tuhan juga. Berarti Tuhan Anda berapa? 1 RT. Apa enggak puas dengan satu Tuhan, Bang? Kalau Anda menginginkan banyak Tuhan, jangan setengah-setengah 3. 1 juta harusnya. Balik lagi tadi ke ini, ke apa tadi? Ini Matius 4. Nah, Matius 4 ini pencobaan di padang gurun. Ayat mana yang tadi kamu bawa itu? Ayo. 4 nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah, betul. Nah, berarti kita ini Ya, berasal betul. dari firman yang keluar dari mulut Tuhan kan, sama seperti Bukan Yesus. gitu. Loh. Enggak. Ini Aku berbicara. sebab aku keluar dan datang dari Allah. Theos. Enggak, bukan. Ini kamu jangan Adam tertulis manusia hidup bukan dari roh. Bukan, maksudnya ini kan ada berbicara metafora juga di sini pemahamannya. Jangan di mentah-mentah gini. Wah, kesesat nantinya. Jadi manusia tidak bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Maksudnya firman yang keluar dari mulut Allah ini yaitu firman Tuhan ini, Alkitab. Gitu loh, kita ini hidup secara rohani maupun jasmani, begitu. Udah. Janganlah bilang dari Allah. Suka-suka abang lah. Saya ulang lagi. Pada saat Tuhan belum ada ciptaan, ada berapa kehendak? Satu. Ketika Enggak, satu saya nggak mau kehendak. bawa di situ. Nanti kamu ke sini nanti. Jangan. Enggak, kok fokus di sini aja. Kena Jangan deh. dibawa. kena di situ satu kehendak. Ketika yang satu kehendak ini lagi mikir, aku turun ke bumi deh, jadi manusia. Turun dia, keceplang, turun. Begitu pintar ngomong, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Jadi yang di atas tadi menghayal mau jadi manusia siapa? Ini kesalahan fatal yang Anda lakukan dalam beragama. Nah sekarang gini Bang, Tuh. sekarang pertanyaannya bagaimana Allah itu ingin membuktikan kepada manusia bahwa Allah itu ada selain penciptaan loh ya. Kita jangan bisa penciptaan. Kalau penciptaan kita nggak bisa tahu secara manusiawi gini, nggak bisa dong, nggak bisa. Bung, saya tanya dulu sama abang. Kalau Anda mengandalkan diri Anda nih, pada saat Anda tidur lelap, apa yang membuat Anda bisa terbangun setelah Anda tertidur? Bukan. Lah kan Anda ingin tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan membuktikan dirinya ada? Sederhana, ketika Anda tidur, apa yang bisa dari diri Anda, yang bisa dari diri Anda sendiri dalam keadaan sadar membangunkan diri Anda? Bisa? Enggak, itu kan konteksnya berbicara kita tanpa kesadaran kita, tanpa kita ketahui. Tapi ini berbicara, ini sesuatu hal Allah ingin menyatakan bahwa dia ada gitu. Tuhan sudah menyatakan dirinya dengan kita ini ada, itu Tuhan Ciptaan. menyatakan diri. Enggak bisa. Semua agama ya. juga begitu. Ya. Gitu. Ya. Siapapun. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Jangan mengatakan Oke, tidak saya bisa. baca. Silakan Anda baca. Oke, Yohanes 1:18. 1:18. Oke, saya baca. Tidak seorang pun, saya baca dulu perikop. Kamu biasanya motong-motong. Saat ini. Kebiasaan. Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia mau putar-putar di sini nih. Loh, Nah, Anda kita baca di itu 18. tentang Tuhan kan? Anda kan pertanyakan benar. bagaimana orang bisa tahu Tapi Tuhan kamu itu ada? sepotong-potong, Kalau di Al-Quran kan Bang. sudah jelas tuh. Abang Al-Quran surah sepotong-potong. Kahf ayat Nggak boleh. 16. Aku mengetahui Tidak, apa yang dibisikkan hati manusia, bahkan aku lebih dekat dari urat nadinya, urat lehernya. Itu di Al-Quran. Bukti Tuhan itu ada. Bang. Fusilat Tidak ayat seorang 53. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah maksudnya hanya Yesus. satu yang diturunkan Allah, yaitu Yesus ini yang maksudnya dia yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Nah, kita harus menyatakan. mengetahui judulnya Menyatakan. ini sudah jelas ini di atas. Terus Judulnya sebentar, judul ini merangkum daripada semua ayat ini satu bahwa firman telah menjadi manusia. ya oke. Anda paham tidak di situ? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat pencipta, tetapi Yesuslah yang menyatakannya. Betul? Iya, betul. Nah, betul. apa yang Yesus nyatakan tentang Tuhan? Ya,
Kan pertama sudah jelas dia lahir dari Roh Kudus. Kan sudah jelas. Apa yang Yesus nyatakan? Ingat, bahasa Yunaninya exegomai di situ. Aduh. Menyatakan atau mentafsirkan atau menjelaskan atau menguraikan tentang Tuhan itu kepada Bani Israel. Tak ada orang pernah melihat Tuhan, tapi Yesuslah yang akan mentafsirkan manusia itu. Menafsirkan Tuhan kepada manusia itu. Itu maksudnya exegomai di sana. Yesus yang mentafsirkan, yang mengajarkan, menjadi guru. Hei kalian yang tidak pernah melihat Tuhan, sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan. Yesus yang menjelaskan kepada mereka. Sebab Yohanes 5:37, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Maka Yesus yang menjelaskan, Tuhan itu begini loh. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha hidup, maha mematikan. Itu ajaran Yesus. Bukan Anda artikan sebagai agama pagan. Oh, ternyata Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia daging. Pagan itu. Itu pagan. Itu pagan. Jadi Yesuslah yang menjelaskan. Apa kata siapa? Filipus. Guru, ditanya kan? Kata Yesus gini, kata Filipus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus di sana? Sudah sekian lama kau bersama denganku Filipus, kau masih bertanya. Tuhan mau ditunjukkan, bodoh kali kau jadi orang. Mana bisa Tuhan ditunjukkan? Emang lu pikir Tuhan itu tutup botol? Emang lu pikir Tuhan itu manusia? Sudah lama kau bersama dengan aku, masa kau masih minta tunjukkan Bapa itu? Hei Filipus, kalau kau sudah lihat aku, itu sama halnya kau sudah melihat Tuhan. Kenapa? Karena aku dutanya, aku wakilnya, aku rasulnya. Lihat ucapanku, itu bukan ucapan dariku, tapi ucapan dari Dia yang telah mengutus aku. Lihat apa pekerjaanku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Jadi apa lagi gunanya kamu mau ditunjukkan Bapa? Mana bisa. Emang lu pikir Bapa itu pembungkus ketupat? Nggak bisa. Filipus, nggak bisa. Filipus, kau lihat aku, lihatlah Bapa. Kau dengarkan aku, dengar itu kau dengar Bapa. Karena aku tidak berkata-kata dari diriku. Baca tadi dalil 12-nya, nomor berapa tadi itu? 4-4-4-nya. Kan Anda sendiri yang lihat tadi itu. Apa yang dikatakan kemudian di Yohanes 12 nomor 44? Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Anda karena ajaran Yesus sebelum sampai ke Indonesia masuk dulu di pabrik Romawi dan Yunani, digodok di sana. Tak dewa kita harus kita selipkan masuk. Maka ada dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh masuk semua di situ. Akhirnya menjadi 3. Coba dari ajaran Yesus terjun langsung ke Indonesia tanpa meja Roma Yunani, ya tetap aja satu, tauhid. Sesederhana itu. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Terus kenapa Anda menjadikan 2, menjadikan 3? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita, tiga-tiganya Tuhan. Itu ajaran yang terjadi, yang mengalami sinkretisme, perkawinan antara tauhid dengan politeisme, ajaran Roma, ajaran Yunani. Itu. Jadi Anda harus sadari itu, saudaraku. Andai saja Yesus dari Yerusalem terjun ke Indonesia, apa kata Yesus? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Kenapa Anda bisa menganut ajaran Trinitas? 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada telu nanti yang bersaksi di surga, tapi ketiga-tiganya adalah satu. Gimana ceritanya Anda mengatakan satu kalau tiga kalau satu? Makanya segala upaya Anda lakukan untuk anak orang ini jadi Tuhan juga. Padahal anak orang tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang itu. Makanya dia mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, wahai saudara salib, aku tidak mengenal engkau, kau penyubuat kejahatan. Begitu Bung. Saya kira sudah panjang lebar kita
kita butuh teman kita yang bisa buka buka ini, buka kameranya supaya kita berdiskusi dengan baik. Saudara Unitarian, halo, ada yang ingin disampaikan, Bung? Kalau saudara Salib ini saya rasa cukup. Iya, assalamualaikum Bang Sumah. Waalaikum, silakan. Ya, saya mau tanya, saya mungkin perlu buka kamera sebentar ya. Ada yang saya mau tanya, saya sedang tahap apa ya, mungkin pencarian atau pendalaman mengenai apakah Tuhan dari bangsa Yahudi itu sama dengan Tuhan bangsa Islam. Seperti saya mau tanya mengenai asal nama kata dari Allah ya. Baik, ada indikasi atau ada beberapa atau sebagian besar ulama dunia menyatakan bahwa nama Allah itu berasal dari kata al-ilah. Dan penggunaan nama Allah itu ternyata di dalam Al-Quran sendiri sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan. Ini saya kondisinya mau bertanya ya Bang Zuma ya. Iya. Nah, apakah memang nama Allah itu bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan? Itu pertanyaan pertama saya. Lalu pertanyaan kedua, terakhir, yaitu adalah apakah memang ini dibuktikan, salah satu buktinya adalah dengan nama ayahnya dari Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, yang berarti hamba Allah, yang sudah ada dulu sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan nama Allah itu sendiri. Dua pertanyaan itu Bang Zuma, ini termasuk surat ini yang saya mau tanya nih, surat Al-Ankabut ayat 61. Dia bunyinya langsung aja pakai bahasa Indonesianya, saya baca. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Bang Zuma, ini Al-Ankabut saya nggak perlu jelaskan, pasti Bang Zuma tahu bahwa ini surat Al-Ankabut adalah suratnya bangsa atau kaum syirik yang istilahnya dijadikan kaum syirik, atau mereka, intinya gini, kaum syirik ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dan mereka pun sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Apakah memang demikian? Dua pertanyaan itu Bang Zuma, mohon pencerahannya. Thank you. Baik, jadi yang pertama saya menyampaikan secara global. Yang pertama, tidak bisa bagi kami Islam untuk menilai Al-Quran adalah rujukannya menjadi pembanding adalah sebuah kitab yang berasal dari unsur-unsur yang terindikasi tidak terjaga murni. Contoh, Nabi Musa, Torah. Kita tidak bisa kemudian menemukan asli dari Torahnya Nabi Musa kecuali tradisi lisan yang kemudian dianut oleh teman-teman kita Yudaism. Tradisi lisan ini juga kita ketahui bahwa tidak ada di antara mereka penghafal Torah secara menyeluruh seperti Torah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum saya masuk dalam Al-Quran, kalau Anda melihat di Keluaran 6 nomor 3, di situ Elohim sendiri loh yang berkata, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, namun aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Elohim, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He ini bukan nama. Karena kenapa? Ya, dia sendiri mengatakan, aku belum menyatakan namaku, yaitu titik-titik tanda tanya. Oh, orang-orang akan mengatakan, oh, yang dimaksud di situ adalah Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He. Hei, tunggu dulu. Pernah kejadian di dalam cerita yang ada di Bible, Kejadian 15 nomor 2, bagaimana Abraham ketika dipanggil lalu nyahutnya, ya Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu sudah diperkenalkan. Nah, nama yang belum diperkenalkan itu yang mana? Nah, kita lihat bagaimana kami di umat Islam ketika berbicara tentang Tuhan. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kami menyembah kepada Tuhan yang sama.
Itu satu dulu. Yang kedua, Kejadian 17, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, dengan anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah menjadi Tuhan sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara kekal. Perjanjian kekal, gak bisa dirubah. Kita nggak bisa masuk mencampur adukkan itu rumah tangga Nabi Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Kita memilah Tuhan-Tuhan yang mereka enggak. Apa buktinya? Kita lihat sama seperti ayat yang Anda bawa tadi. Kami pun menemukan di Al-Quran surat Yunus ayat 31. Apa yang dikatakan di sana? Kul may yarzuqukum minas sama wal ard wa man yamlik sama wal absar. Nah, di situ dikatakan begini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul man yarzuqukum, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit, minas sama wal ard, dan bumi. Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dan hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, mereka berkata apa? Allah. Fasayaquluna Allah. Berarti orang-orang Quraisy sudah tahu bahwa nama Tuhan itu Allah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ya. Iya, betul. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya dikatakan dalam surat Taha ayat 14, Nabi Musa menerima firman ketika Allah mengatakan apa kepada beliau? Inni anallah la ilaha illa ana. Jadi nama Tuhan itu Allah. Nama Tuhan Allah, makanya sudah Allah nama Tuhan itu dari sejak semula. Hanya saja kemungkinan nih, ketika orang-orang rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama disembah oleh keturunan Ismail, ya mereka menghakikatkan Yod, He, Vav, Ve sebagai gelar atau sifat. Sebagaimana kami mengatakan gelar-gelar Tuhan dalam Asmaul Husna. Dan itu diiyakan oleh mereka. Rabi-rabi mereka mengiyakan betul Yod, He, Vav, Ve itu bukan nama tapi gelar. Gelar? Yes. Yang artinya adalah Yod, He, Vav, Ve mereka mengartikannya, kalau saya sebagai seorang muslim, dia yang telah ada yang ada. Artinya maha kekal, qadim. Dia Yahuwahu, Yod, He, Vav, Ve. Yahuwahu, dia yang adalah dia. Hanya dia yang adalah juga. Dia, gitu. Ini dia yang saya pahami juga Bang Zuma. Itulah yang ada. Itulah yang ada. Berarti begini, silakan. Sebagian besar ulama itu kan, bukan sebagian besar, ulama-ulama di dunia ini kan terpecah ya, pengertiannya atau pendapatnya, yaitu lebih banyak ulama-ulama itu yang setuju bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah, dibandingkan dengan ulama-ulama yang setuju bahwa nama Allah itu memang murni Allah, begitu. Bagaimana pendapat Bang Zuma mengenai ini? Itu pandangan Mu'tazilah. Sedangkan ketika kita berbicara tentang nama itu tidak berakar dari bahasa. Nama ya nama, sama seperti Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Nama itu tanda pengenal identitas sesuatu, objek. Jadi tidak disebutkan nama itu adalah bahasa. Karena kalau disebutkan nama itu adalah bahasa, maka di mana nama itu pergi menggunakan bahasa lain, maka nama itu berubah. Contoh Ari Lasso. Kalau dia bahasa Bugis, orang Bugis Ari Lasso, di Indonesia akan menjadi apa? Ari Penis. Bahaya itu. Jadi nama itu tidak bisa kemudian dikatakan dari bahasa. Tapi kalau dia gelar, oke.
Bisa. Dari Yod-Heh-Vav-He berubah jadi Theos berubah menjadi God, dari God menjadi Tuhan, dari Tuhan menjadi Dewata dan seterusnya, menjadi Puang dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau Allah, dia tidak berasal dari bahasa, termasuk bukan berasal dari bahasa Arab. Al-Ilah. Kenapa? Kalau Al-Ilah disambung itu bukan jadinya Allah, menjadi Aliyah. Sederhananya begitu. Menjadi aliyah, Kan jelas Al tambah Ilah. al-ilah. Ya iya, Al-Ilah. Al-Ilah Ya, apa artinya? Maksudnya bisa nggak begini Bang Suma? Ini saya pencarian ya, jadi saya harus mendebat ini Bang Suma pendapat ini supaya saya bisa teryakini bahwa Tuhan itu sebenarnya memang alam semesta ini cuma satu. Nah, begini Bang Suma, bisa nggak al-ilah itu karena saking cepatnya atau kecepatan menyebut maka menjadi al-ilah, 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 Allah, Allah jadinya. Kira-kira begitu Bang Suma? Enggak. Begitu enggak ya? Ketika ada pertanyaan, siapakah Al-Ilah itu? Al-Ilah itu siapa? Merujuk kepada satu entitas tunggal absolut. Siapakah Al-Ilah? Ya Allah. Beda. Al-Ilah itu masih merujuk kepada gelar sang pencipta. Yang satu yang benar-benar adalah entitas tunggal absolut. Siapa namanya? Allah. Siapakah Al-Ilah yang Anda sembah? Allah. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh orang Yahudi? Yod-Heh-Vav-He. Siapa Al-Ilah yang disembah oleh orang Romawi? Theos, dewa Zeus, Hercules. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh orang Mesir? Yahweh dan seterusnya. Siapakah Al-Ilah yang disembah oleh umat Islam? Allah. Oke. Begitu. Kesimpulannya Bang Zuma, kesimpulannya. Apakah Siap. Bang Zuma sebagai Muslim yang bertuhankan Allah berpendapat bahwa Tuhan dari bangsa Yahudi atau Tuhan yang dikenal oleh Abraham waktu dulu dia zaman hidup itu juga Tuhan yang sama dengan yang disebut dengan Yod-Heh-Vav-He atau Yehovah itu sendiri? Ya. Jadi gini Bung, di Islam itu ada Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di Yahudi juga ada gelar-gelar Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk pencipta. Di antaranya yaitu Yod-Heh-Vav-He, El-Eroi, Adonai, El-Gibor dan seterusnya, As-Salam dan seterusnya, Al-Quddus dan seterusnya. Jadi itu sama, tapi ketika merujuk kepada sembahan-sembahan yang tidak tertuju kepada yang maha suci lagi maha tinggi, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, bahwa ternyata Tuhan Elohim itu maha suci lagi maha tinggi, maka saya katakan itu bukan pencipta yang diajarkan untuk disembah bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, rujukan kami sebagai umat Islam bukan merujuk pada kitab yang ada pada hari ini di luar Islam, melainkan Al-Quranul Karim. Bagi kami Torah perjanjian lama, kitab tanah perjanjian baru itu hanya untuk menambah hasanah ilmu bagi kami, bukan untuk kami imani sebagai firman Tuhan. Kalaupun itu dipaksakan, maka rujukan kami adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Atau data nomor 75. Apakah engkau masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka sengaja untuk merubahnya, padahal mereka tahu. Nah, maka rujukan kami harus kembali Quran. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya, kami beriman kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa dan Tuhannya para nabi, dan kami tidak membeda-bedakan satu di antara mereka
dzalika wa nahnu lahu muslimun. Kami semua pengikut para nabi adalah muslim yang berserah diri kepada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu, Bung. Luar biasa. Nah, oke, itu saya sudah menangkap jawaban Bang Suma. Lalu saya mau sedikit jadi tergerak untuk mau bertanya. Pengadilan Tinggi Malaysia itu tahun 2000 berapa saya lupa, 2021 kemarin itu mengesahkan bahwa ternyata di Malaysia memperbolehkan menggunakan nama Allah itu di dalam Alkitab. Jadi orang-orang Kristen itu boleh menggunakan nama kata Allah, dan umat Muslim saat itu kalah secara pengadilan ya. Jadi apakah ini membuktikan bahwa memang Allah atau ALLAH itu adalah dari kata al-ilah, semakin lagi menajamkan bahwa nama Allah itu dari kata al-ilah karena dimenangkannya Kristen di pengadilan. Menurut Bang Zuma seperti apa? Jadi gini, Bung, saya luruskan. Sahabat kita Muslim Malaysia itu sudah berjuang mati-matian. Bahkan tim kami juga ikut sempat terlibat di sana untuk mengajak saudara-saudara kami non-Muslim menanggalkan kata Allah dari Bible. Karena kami melihat Bible ini tidak ada relevansi penyebutan nama Allah kepada hakikat yang maha suci. Kenapa? Ternoda di sana. Sekiranya sekali lagi, sekiranya kata Allah yang ada di dalam Bible itu tidak diidentikan seperti contoh Filipi 2:6. Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu Allah turun ke bumi menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Allah taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Ini sudah menodai nama Allah. Nah, sahabat-sahabat kita Muslim Malaysia memperjuangkan supaya kata Allah itu dilepaskan dari Bible. Tapi mereka kalah. Bukan berarti mereka mengiyakan. Kalah. Entah kenapa bisa mereka kalah gitu loh. Entah kenapa. Padahal KBBI saja menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Melayu, nama Tuhan dalam bahasa Malaysia, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bukan. Kalau nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya. Tapi kalau KBBI mungkin sangat kurang kuat ya pengambilan datanya. Mungkin bisa barangkali Bang Zuma punya bukti bahwa Allah itu bukan diambil dari kata al-ilah. Buktinya secara data mungkin. Ya, karena kalau ilah itu disebutkan dalam penamaan entitas tunggal absolut itu. Misalnya, innani anallah la ilaha illa ana. Kan ada di situ. Al-ilah kan muncul di sana. Justru al-ilah itu merujuk kepada sesembahan. Akulah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada aku. Tidak ada al-ilah selain daripada aku. Yang aku ini adalah Allah itu sendiri. Seperti syahadatnya umat Islam kan merujuk juga kepada al-ilah itu, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas itu. Jadi kalaupun dipaksakan al-ilah sama dengan Allah, itu tidak salah. Akan tetapi kata Allah tidak berasal dari dua padanan kata ini. Tidak, dia tidak berasal dari dua kata yang disatukan, tetapi Allah adalah Allah. Allah adalah nama dari hakikat itu Tuhan itu sendiri. Bukan penamaan baru, bukan penamaan dia ini adalah Tuhan, Tuhan ini pantasnya disebut. Enggak, bukan. Allah itu adalah nama, bukan gelar, tapi adalah nama. Begitu, Bung. Ya. Cuman saya agak terganggu sama tulisan komen-komen di sini. Sepertinya teman-teman di sini mungkin belum tahu bahwa saya adalah Kristen Unitarian. Kami tidak menuhankan Yesus. Jadi artinya Allah kami atau Tuhan kami hanya satu, yaitu Bapa. Cuman banyak sekali typingan di bawah nih kayaknya menghujat. Jadi mungkin mereka belum paham aja bahwa kami sudah sepakat dengan Islam dan Yahudi bahwa Tuhan itu memang cuma satu. Cuman perkara nama ini Bang Zuma yang saya masih
mencari ya, apakah saya berpikir sampai hari ini begini. Kalau memang benar, ini kita seandainya berandai ya. Kalau memang benar Allah itu dari kata al-ilah dan Yod He Waw Fe itu adalah memang sifat, maka sebenarnya Tuhan yang benar itu sebenarnya tidak membutuhkan nama. Seandainya Bang Zuma ya izin. Jadi Tuhan yang benar itu menjadi tidak butuh nama, hanya diperkenalkan ke manusia lewat sifat-sifatnya. Yaitu dia yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada, yaitu Yod He Waw Fe, atau disebut sebagai Al-Ilah atau Sang Tuhan itu. Jadi dengan demikian konflik soal nama Tuhan yang benar itu menjadi tidak ada, karena memang sejatinya Tuhan tuh mau mengenal bahwa dirinya itulah yang satu-satunya harus disembah, tanpa memperdulikan harus ada nama. Karena menurut hemat saya, Tuhan itu tidak membutuhkan nama. Kenapa? Karena dia hanya satu. Nama itu hanya dibutuhkan bagi jika pribadinya banyak. Contoh, abang yang sebagai host dinamakan Zuma. Saya di sini dinamakan Narwastu. Ada 2 manusia di sini, maka dibutuhkan nama supaya tidak terbalik. Tetapi perkara Tuhan itu memang hanya satu, sehingga menurut hemat saya ya, sehingga nama itu menjadi tidak butuh. Hanya yang dikenalkan ke manusia adalah sifat-sifatnya. Ya mungkin saya masih dalam pencarian ya Bang Zuma ya. Jadi menurut sampai sekarang ini saya masih memahami seperti itu, yaitu 2 nama ini Yod He Waw Fe dan Allah itu adalah lebih ke sifat dan gelar Sang Tuhan Al-Ilah dan Yod He Waw Fe. Karena saya masih mungkin butuh mencari bukti-bukti bahwa memang yang mendukung ulama-ulama besar dunia itu yang menyatakan bahwa Allah itu dari kata Al-Ilah gitu. Tapi di samping ini, apapun yang tadi Bang Zuma sampaikan itu juga menjadi input insight buat saya untuk memperkaya ilmu saya. Iya, kalau saya Bung, dasar pijakan saya cuman Al-Quranul Karim. Itu aja yang saya bisa persembahkan kepada saudara, bahwasanya ya nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Kalau saudara mengatakan Al-Ilah, Al-Ilah itu artinya sang sembahan atau sang yang disembah atau sang Tuhan, ya silakan aja. Larinya juga ke Allah. Sang Tuhan ya Allah, kan gitu. Karena gini Bang, tambahan sedikit. Karena Bismillah, kata Bismillah itu sejatinya ada di dalam Tanak, yaitu adalah Besmelah. Jadi ini adalah akar kata yang sama, yaitu Semitik ya. Artinya Besmelah dengan Bismillah itu menjadi sangat dekat begitu maksudnya Bang Zuma. Bagaimana pendapatnya Bang Zuma soal ini? Ya, bisa jadi. Makanya saya katakan tadi, rujukan saya tidak bisa merujuk kepada Torah atau kitab Tanak terkait hal ini. Kenapa? Karena saya sangat berhati-hati dengan iman saya sendiri. Ketika saya mengakui itu dan ternyata itu bukan sebuah hal yang mutlak berasal dari Allah, ya saya nggak bisa pertanggungjawabkan diri saya sendiri berartinya. Tapi yang pasti, terujukan saya ketika berbicara mengenai Al-Quran tadi, surah Yunus ayat 31, orang-orang sudah mengenal Allah itu, artinya Allah itu sudah dikenal dari sejak zaman dahulu, sudah dikenal sebagai pencipta langit dan bumi, ya Allah, bukan yang lain. Begitu bukankah ketika Bang Zuma bilang begitu, nama Allah itu sudah dikenal dari zaman dulu, dan tidak ada yang memperkenalkan, berarti kan manusia menamai Tuhan itu sendiri sebagai Al-Ilah, Sang Tuhan, Sang Sesembahan, karena tidak pernah ada yang memperkenalkan. Bukankah begitu Bang Zuma? Nah, sekarang yang kita jadikan rujukan apa? Kita kehilangan arah. Kenapa kita kehilangan arah? Sebab kita tak ada lagi kitab yang murni dari para nabi. Dalam pandangan Islam nih, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sudah bercampur aduk. Tapi otoritas daripada Yudaism hari ini pun ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, tapi mereka terjemahkan dengan Allah. Kan begitu Bang. Jadi sebenarnya bukan masalah sesuatu permasalahan yang berat. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini tidak ada kemudian sembahan-sembahan paganisme
yang merujuk kepada Allah, kecuali disebut sebagai anak Allah. Tapi kalau Allah itu sendiri, itu saya belum pernah menemukan. Al-Lata, Uzza, dan seterusnya, itu tidak merujuk kepada hakikat Allah, tetapi anaknya, anak daripada Allah itu sendiri. Itu pandangan saya. Jadi nama Tuhan itu belum pernah ternodai. Nama Allah itu tidak pernah kemudian ternodai sampai hari ini. Begitu, Bung. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bang Suma buat pencerahannya, luar biasa. Siap. Menambah ilmu saya untuk semakin mendapatkan pencerahan. Setidaknya semakin tahu, jadi dari pandangan Bang Zuma, Allah itu berarti memang benar-benar proper name ya, begitu ya. Bukan dari kata al-ilah dan lain sebagainya. Sedangkan Bang Zuma berpendapat bahwa Yod-Heh-Wav-He itu adalah lebih ke sifat ya, betul ya? Siap. Baik, oke. Kalau gitu saya izin turun. Siap. Terima kasih. Makasih Bang, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku, Masya Allah. Oke, teman-teman yang lain silakan naik. Masih adakah onde-onde? Naik. Ya, kita hanya sharing ya, teman-teman. Saya tidak bisa kemudian membuka data. Data ada, cuman ribet. Anda tahu sendiri kan, kalau saya buka kamera kayak mana datanya. Dinda Ardiansa ada kok file-filenya sama kita. Cuman ya cukuplah dengan begitu, udah cukup kurasa ya, teman-teman. Hai, siapa tadi? Jangan-jangan guru saya tadi tuh. Silakan teman-teman ajukan permintaan non-muslim. Kita kembali kepada tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Tadi ada satu teman kita atas nama Salib, ya saya anggap beliau dalam hal ini keteteran karena ya itu tadi membantah dalil yang ada. Itu dalil yang ada sudah sangat jelas kok. Yohanes 12:44 sampai 50. Semangat subuh, silakan. Halo. Hayalan saja. Hayalan saja. Orang Kristen mengatakan sudah mendapatkan jaminan surga dari Yesus. Kalau ini bukan hayalan, tentu ada dalilnya. Mohon kiranya Anda bacakan dalilnya jaminan surga atau keselamatan dari Yesus kepada Kristiani. Kita butuh dalil, silakan. Silakan Bang. Kalau bukan hayalan pasti ada dalil. Kalau bukan hayalan pasti ada dalil. Silakan. Di mana Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang beragama Kristen? Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen atau Kristiani? Kalau tidak ada berarti hayalan saja ada di agama Anda. Adakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Adakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Adakah Yesus pernah mengajarkan Natal? Adakah Yesus mengajarkan Trinitas? Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Kalau tidak ada, berarti kalianlah yang hayalan itu. Hayalan saja. Silakan Anda menghujat. Toh tidak lama hidup Anda di bumi kok. Hujat aja terus sampainya kalian puas. Karena jangankan kami yang kalian hujat, sembahan kalian aja kalian hujat. Tuhan aja bisa kalian bunuh. Semangat subuh. Halo. Dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Muslim. Siap. Iya, buat ini aja Bang tadi buat yang barusan
Didengar dulu. Halo, semangat subuh. Dari mana? Assalamualaikum bang. Saya juga Muslim bang. Iya. Cuman mau izin mau nanggapin yang tadi ya bang ya, boleh ya? Ya, kenapa bang? Gini bang, kan tadi yang bertanya tentang nama Allah, yang katanya banyak ulama bilang al-ilah itu. Saya lihat tujuannya buat cari itu buat apa gitu bang? Apakah tujuannya setelah dia menyamakan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam sama, berarti goalnya itu menyamakan semua agama gitu bang? Saya nggak setuju itu. Kalau saya melihatnya sih beliau mau meluk Islam. Dia Kalau seandainya tujuannya mau meluk Islam nggak apa-apa bang. Takutnya gitu bang. Kan banyak orang yang cari-cari kesamaan. Tujuannya itu buat campur adukannya itu bang. Saya nggak setuju. kalau mau mencampur adukkan atau ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama, kajiannya tidak sampai segitunya. Kajian tidak sampai ke sana. Murni beliau itu ingin mu'alaf, tapi dia terhalang oleh nama Allah. Dia berharap Allah itu hanyalah gelar yang berasal dari al-ilah. Itu yang dia mau, supaya hatinya nggak ragu lagi untuk mengikuti Islam. Itu maksudnya. Karena yang dia tahu Tuhan itu adalah Hashem, Tuhan itu adalah Yod-He-Vav-He. Kok tiba-tiba berubah jadi Allah? Atau jangan-jangan Allah ini adalah gelar yang berasal dari al-ilah? Itu maksudnya bang. Cuman saya nggak bisa mengatakan iya, karena ya disiplin ilmu saya tidak mengajarkan saya mengatakan Halo Bang itu. Suma, selamat malam. Saudara Ari, semangat Assalamualaikum malam. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Bang. Saya Iya. terima kasih. Oke abangku. Halo saudara Ari, silakan. Nah, tema kita beda lagi nih. Yesus Hakim Adil. Yesus hakim adil ya benar. Yesus itu hakim di atas segala hakim. Nah itu mimpi lagi, itu mimpi. Anda lah akan dihakimi Yesus nanti, karena terlalu berlebihan mendudukkan dia. Bukan Yesus Bang, Yesua. Ya, Yosua. Ya, Yosua Biasa nanti inilah. menghakimi Anda karena Anda mengatakan sesuatu kepada terhadap dirinya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Anda dihakimi. Iya benar. Ya kan? Dihakimi di apa? Tapi penghakimannya itu tidak di bumi Bang, nanti di sorga. Bukan di surga juga. Di surga bukan tempat penghakiman. Masa di surga dihakimi? Di Ada luar. kan kalau di Kristen itu ada dibukain kitab kehidupan. Ya, itu di padang mahsyar. Itu di tempat kebangkitan kita. Tempat kita bangkit, disitulah kita dihakimi. Kitab kehidupan di sorga kan ada. Itu kalau nama kita itu tidak ada di dalam tercantum, maka kita tidak akan diselamatkan. Tidak bisa masuk surga. Ya kan bisa protes. Bos, kenapa aku tidak tulis nama aku bos? Lupa aku itu. Ingatkanlah dia. Tidak bisa. Nah, kalau di surga itu kalau dibilang kenapa aku tidak tulis nama aku, berarti pengadilan Tuhan tidak hakim kalau begitu. Misalnya disogok kan, malaikat disogok, malaikat Tuhan itu tidak bisa disogok lah. Nah, sekarang begini, saudara Ari, bagaimana caranya orang mesianik masuk surga? Ya cara orang mesianik masuk surga itu ya taat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mana yang ditaati mesianik? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama kan orang jadi Yudaism, bukan menjadi mesianik.
Ya, tapi kan kalau tidak yang apa firman Tuhannya yang diikuti bukan adat istiadatnya atau kebiasaannya. Lah kan Cuma sama seperti umat Islam. Salat itu sudah menjadi adat istiadat, sudah menjadi kebiasaan dari ritual yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk dilakukan di setiap saat, maka menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang ketika Anda kebiasaannya ke gereja, itu kebiasaan siapa hari Minggu? itu kan apa? Ya sebenarnya hari Sabtu sih Bang, tapi kalau hari Minggu sih boleh, nggak ada yang larang kok. Kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga boleh, nggak ada yang Ya larang. itu bahasa EGP. Tapi kan permasalahannya Yesusnya beribadah di sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang yang kudus. Orang kudus itu tidak masuk dalam tubuhnya babi, anjing, tidak masuk. Kalau orang kudus itu nggak masuk makanan-makanan begitu. Apalagi tidak bersunat, itu bukan orang kudus itu. Bagaimana mungkin masuk surga orang yang tidak bersunat, orang yang makan babi? Nggak boleh. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, Iya, gimana? tapi kaminya nggak makan babi Bang Suma. Ya, Di sini untuk kan nggak makan babi. Iya, saya tahu Mesianik tidak makan babi setelah Mesianik melihat saudara-saudaranya, senior-seniornya makan babi. Tapi Mesianik juga bukan dari Yudaism. Bang Suma jangan kan makan babi sebenarnya udang juga itu kepiting nggak boleh dimakan loh. Ya, Udang, itu ajar. kepiting, bebek. Islam kan masih makan udang, kepiting sama bebek. Apa yang Anda banggakan setelah Anda menjiplak ajaran agama lain? Enggak, bukan dijiplak Bang, itu kan enggak ajaran Yahudi itu, kitab Yahudi itu atau Tanakh itu bukan cuma orang Yahudi, itu ajaran untuk seluruh Kristen di seluruh dunia Bang. di mana? Jadi, enggak, begini Bang. legalitas Enggak, begini. kitabnya Yahudi untuk Kristen itu di mana? Enggak begini, kan pusat kekristenan di seluruh dunia itu Bang. Yahudi, Israel, pusat kekristenannya. Mana ada? Bang, akar kekristenan itu klaim Ibrani Bang. Itu klaim sendiri tuh Bang. Nih sini, nih kita kasih lihat ya. Itu klaim. Ini kita lihat ada rekaman Bukan baru klaim saya lagi, terima. nah memang dari sononya begitu Bang. Kita Jadi, buktikan. itu untuk seluruh Kristen di Ini- seluruh dunia Bang, bukan ini- cuma di orang Yahudi aja. Ini barusan Pak Prabowo kirim video ke saya. Dia baru-baru dari sana. Kita tonton dulu. Mantap, dikirimin video Pak Prabowo langsung. Iya kan, Prabowo bukan cuma satu orang Bang. Prabowo yang mana, presiden? Oh, bukan, ada temanku penjual cendol. Baru-baru ke sana. Keren Prabowo presiden, saya bilang hebat Bang Suma Oh, ini. itu teman SMA. Sudah Oh, jadi Suma presiden hebat sekarang. Itu teman SMA saya dulu, sudah jadi presiden dia mah. Nah, kita lihat ini. Ini Bang, kita lihat nih. Betapa jagonya dia kan. Betapa saktinya dia dulu. Nah, sekarang sudah. Nah, ini di gereja nih. Di gereja. Iya. Yang ia berikan kepada Israel selama berada di Begitu sampai di sana apa? namun kenyataannya salah besar. Pendeta Kristen ini justru dipermalukan saat mengunjungi situs suci kaum Yahudi, yakni tembok ratapan di Yerusalem. Bukan hanya dipermalukan oleh kaum Yahudi setempat, si pendeta Kristen yang pro-Zionis ini juga mengalami penghinaan sampai akhirnya ia diusir dari area suci tersebut. Hal ini menambah panjang rentetan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap para tokoh Kristen yang pro-Israel. Sungguh menyedihkan ya nasib para pendeta ini, capek-capek mendukung penjajah malah tidak dihargai oleh yang dibelanya. Nah, itu kalian mengklaim sendiri. Itu videonya udah lama, itu udah video Baru baru ya. nih, baru membela Yang tampak menggebu-gebu menyuarakan keistimewaan bangsa kalau di Indonesia dia sok jagoan, sok Yahudi-Yahudian kalau di Indonesia. dan dukungan
Begitu sampai di sana, selama berada di mimbar gereja akan berubah manis. Namun kenyataannya salah besar. Pendeta Kristen ini justru dipermalukan saat mengunjungi situs suci kaum Yahudi, yakni tembok ratapan di Yerusalem. Bukan hanya dipermalukan oleh kaum Yahudi setempat, si pendeta Kristen yang pro-Zionis ini juga mengalami penghinaan. Sampai akhirnya ia diusir dari area suci tersebut. Hal ini menambah panjang rentetan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap para tokoh Kristen yang pro-Israel. Sungguh menyedihkan ya nasib para pendeta ini, capek-capek mendukung penjajah malah tidak dihargai oleh yang dibelanya. kenapa bisa begitu? Enggak, penyebabnya dia diusir itu kenapa katanya? Iya, karena kalian itu dianggap goyim, kalian itu dianggap penyesat. Kalian dianggap goyim, Abu Dasora, yang telah menodai kesucian agama mereka dengan kalian nempel-nempel ke sana. Sama seperti tunggu. Ini kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Sabar dulu. Sabar dulu sebentar. Ini kitab sucinya umat Islam nih. Al-Quran namanya. Tiba-tiba saja ada di luar Islam mengambil terjemahan kitab kami lalu bikin agama baru. Samalah itu kalian. Jadi kitab Torah ini asli Ibrani. Kemudian ada orang yang mengambil terjemahannya baru bikin agama baru bernama Kristen. Sama itu. Maka tidak ada hubungannya sama sekali. Terus kalian bikin agama baru, Tuhannya beda, kitabnya hanya terjemahan, hari ibadahnya beda, terus kemudian nabi-nabinya beda, lalu kemudian cara ibadahnya beda. Habis itu Anda ke Mekah, iya diludahilah di sana. Sama ini, Anda ke Yerusalem tempat suci, iya diludahin di sana. Kalian itu tidak diakui. Yesus pun mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kau Ari. Kau hari ini pembuat kejahatan, terok nakande ko patitong. Akan gitu. Enggak, aku Bang Suma, aku lihat juga itu pendeta tadi itu yang di video itu. Kalau aku lihat dia nggak pakai kepa di atas. Itu kalau itu yang kepa itu yang kayak topi kalau di Islam kan itu wajib dipakai itu. Kemungkinan dia diusir karena dia tidak pakai itu. Dia ingin menunjukkan aku Kristen loh. Iya. Ternyata diusir Kristen enggak dipakai. Yang aku lihat di videonya tadi dia nggak pakai itu yang kepa yang di atas kepala itu kan namanya kepa atau kipa kan. Jadi aturannya kalau masuk tembok ratapan harus pakai itu. Kalau tidak pakai kepa yang di atas kepala itu akan diusir. Iya, temanku juga dulu, temanku kan pernah ke sana. Dia nggak mau pakai. Harus nyamar, harus seakan-akan Yahudi masuk. Pakai itu kan kalau di Makassar namanya kipas. Iya. Aturannya memang itu Bang, kalau berdoa di tembok ratapan itu harus pakai kepa yang di atas itu. Kalau harus lepas sunat. Biar presiden harus dilepas. Biar kau presiden, orang terkaya di dunia, paling terkenal di dunia, terkaya di dunia, kalau tidak pakai yang di atas ini nggak bakalan diizinin masuk. Orang Kristen yang tinggal di Yerusalem itu, Bung, adalah benar-benar orang yang berdarah Yahudi. Itu yang bertahan di sana. Bukan pendatang. Ini, Pak, kalau pendatang datang Kristen, saya kasih tahu Bang Suma ya. Dipirui kok diludahi nanti di sana. Iya, begini Bang Suma. Itu kitab Tanak. Tahu nggak kepanjangannya Tanak? Enggak. Kepanjangan dari Tanak itu itu Torah, itu Nepiim. Anak itu Ketupim. Tanak itu terdiri dari 3, Torah, Nepiim, dan Ketupim. Iya. Saya catat. Apa tadi? Iya, Tanak itu terdiri dari 3, yaitu Torah, Nepiim, dan Ketupim. Disingkat dengan Tanak. Nepiim, Torah, Nepiim, Ketupim. Ketupim. Dijadikan jadi satu. Jadi yang Bang Suma perlihatkan tadi yang kitab Tanak itu ada 3 kitab di dalam.
kitab Torah, kitab Nephilim, dan kitab Ketupim. Jadi di dalam Tanakh itu ada 3 kitab, Torah, Nephilim, dan Ketupim. Dan ya, dan Bang Suma, saya mau kasih tahu ya, yang namanya firman Tuhan itu bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini. Oh mama, di mana dalilnya itu Kak Mas? Di mana dalilnya? Soalnya kalau begini Bang, kan harus ada dalil. Dengar dulu aku ngomong, aku belum selesai ngomong. Karena kalau kitab Tanakh itu hanya untuk orang Yahudi, berarti orang-orang di luar Yahudi tidak selamat dong. Orang Yahudi itu tidak ada hukum bagi mereka di luar Yahudi. Jadi dia mau makan kapal selam, dia mau makan balok-balok, terserah dia. Enggak begini Bang, bahkan kita ini adalah orang Kristen itu yang bukan Yahudi, cuma ranting-rantingnya saja. Oh kodong. Cuma ranting-rantingnya. Ranting jipale. Ranting kodong. Bang Suma, tapi kalau kita taat pada Torah, bukan kita cuma ranting-rantingnya, tapi kita juga nanti bukan ranting-rantingnya lagi. Oh kodong. Apa aja kita? Jadi Bang Suma kalau beranggapan bahwa kitab Tanakh itu hanya untuk orang Yahudi saja, itu kekeliruan Bang. Bahkan orang Yahudi sekarang itu banyak yang meninggalkan Tanakh, bahkan lebih mengikuti Talmud. Tahu nggak itu kitab Talmud itu apa Bang? Kitab Talmud itu banyak bertentangan dengan Tanakh. Kitab Talmud itu, apalagi Talmud itu apa? Ajaran para rabi-rabi. Talmud. Kitab Talmud itu buatan pada para rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi. Talmud itu buatan rabi-rabi Yahudi, dan di dalam kitab Talmud itu sangat mengejek dan menghina Yesus Hamasiah. Begitu. Coba kalau Bang Suma ke toko buku bisa cari kitab Talmud. Mahal. Kitab Talmud itu banyak penghinaan terhadap Yesus Hamasiah. Kalau di dalam kitab Talmud itu mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Di dalam kitab Talmud itu pokoknya ejekan-ejekan semua. Bagaimana kalau itu kenyataan? Bukan hinaan tapi kenyataan, kan mereka yang lebih tahu karena mereka kan sekampung dengan Yesus. Yang menulis kitab Talmud kayak itu Yahudi non mesianik Bang. Kalau Yahudi mesianik kan baru berapa tahun? Iya, itu Yahudi Ortodoks dan Yahudi yang lainnya itu. Yahudi apa tadi? Yahudi kan terbagi-bagi, ada Yahudi Mesianik, ada Yahudi Ortodoks. Itu coba Bang Suma ketika aja dilihat aja di YouTube jenis-jenis Yahudi, macam-macam Yahudi kan ada semua. Ada Mesianik, ada Ortodoks, ada pokoknya banyak lah. Kan Yahudi kan juga berkelompok. Kalau saudara juga. Ari ini Yahudi apa namanya? Kalau kami sih Yahudi Mesianik Bang. Kalau itu yang Ortodoks generasi. Bang Suma yang Ortodoks itu banyak yang masih percaya kitab Talmud. Kitab Talmud itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bom itu Yahudi apa dia? Kalau bom mungkin Protestan dia kali, dia masih menyebut Allah sama Yesus. Ya, Yahudi apa dia kalau dia? Kalau dibilang Ortodoks bukan juga. Yahudi kesasar. Jadi Yahudi Yahudi belum tahu juga namanya. Karena kalau dibilang Mesianik kan dia tidak sembah Yahweh, tidak sebut Yahweh Yesua. Kan yang Mesianik kan yang sudah sebut Yahweh Yesua itu yang Mesianik. Jadi kalau misalnya Bang Sum menyebut Yesua juga,
Jadi saya juga jadi Yahudi. Kalau kau berdoa dalam nama Yesus Masya, ya kau jadi tergolong Yahudi Mesianik juga. Bukan Yahudi Bugis, bukan. Oh, bukan. Oh, Yahudi Bugis sih. Iya. Bang Suma itu kitab kitab Tanak itu, Torah Nepiim Ketupin itu untuk umat Kristen di seluruh dunia itu terbuka untuk umum. Jadi tempat wisata gampang. Bang Suma firman Tuhan itu untuk seluruh dunia. Bang Andi, terbuka untuk umum Bang Andi. Iya, bukan untuk seluruh. Kalau dibilang khusus untuk orang Yahudi itu keliru Bang. Itu untuk tapi seluruh kitabnya berbunyi begitu. Contoh, kita lihat di Ulangan 33. Kalau kita lihat di Ulangan 33, di sana jelas dikatakan bahwasanya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, yaitu Musa, itu merupakan sesuatu yang menjadi milik kepunyaan jemaat Yakub. Coba Anda baca di data 4 dari Ulangan 33. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4 atau dari nomor 1 deh. Inilah berkat yang diberikan Allah kepada hambanya Musa, kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum Musa mati. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub. Nah kita ini bukan Yakub. Gimana kita mau memiliki Taurat, kitab Tanak? Itu kan kita kan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Bang. Oh. Iya, gitu. Kalau di Kristen itu Kristen itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Iya. Kita keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh. Jadi kita harus ikuti juga kitab sucinya. Kita kan keturunannya dari nenek moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub kan nenek moyang kita. Iya. Iya, nenek moyang kita itu Bang. Aduh, saya orang Bugis, Makassar. Nenek moyangku itu orang Dubai. Bagaimana ceritanya dari Yahudi? Aduh. Iya, tidak kan apa begini Bang. Kalau kami di Kristen Bang, kalau kami di Kristen, pusat kekristenan kami itu Yahudi Bang. Kalau Islam kan pusatnya di Arab kan, ya. Iya, Islam gimana? kan pusatnya di Arab. Mesianik mau kemana? Yahudi Mesianik gitu, di mana? Di mana tempatnya tempat ibadahnya dia? Di mana pusatnya Mesianik? Tempat ibadahnya sinagoga Bang. Tapi begini Bang, kalau sinagoga itu tidak jadi masalah diganti dengan nama gereja. Yang penting begini Bang. Iya. Tidak apa-apa sinagoga berganti nama jadi gereja, asalkan kitab sucinya jangan dirubah, Tanak dan ada saya jangan dirubah, doanya jangan dirubah. Namanya diganti gereja juga nggak apa-apa, sinagoga diganti gereja nggak jadi masalah. Itu nggak nyangkut keselamatan itu, asalkan nama Tuhannya jangan dirubah. Kalau sudah jadi gereja jangan nama Tuhannya dirubah, kitabnya nama juga Tuhannya dirubah, siapa? jangan. Ya, nama Tuhannya siapa? Ya Tuhannya Yahweh Yesua lah, Yahweh di dalam Yesua Masya gitu. Oh mama, kenapa jadi langsung dua Tuhan di situ disebut? Ya, Yahweh di dalam nama Yesua Masya. Kalau Yesua Masya itu firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman hidup. Firman yang hidup. Firman yang loncat-loncat. Bang, kalau Al-Quran itu termasuk firman apa Bang Suma? Firman Allah. Maksudku firman tertulis apa firman hidup? Firman hidup. Firman hidup.
di mana ayatnya kalau Al-Quran itu firman hidup? Al-Quran seluruh dunia dibakar atau dihanyutkan di laut, Al-Quran tetap hidup. Tidak begitu. Nah, sekarang kalau Kan seluruh begini, Bible, kalau- sabar. Kalau seluruh Bible dibakar, masih ada nggak Bible? masih ada. Di mana? Ya firmannya ya, kertasnya aja yang terbakar, tapi firmannya kan masih ya hidup. Di mana firmannya hidup? Ya di hati orang yang beriman. Apakah dihafal? Ya ada yang hafal, ada yang tidak. Ada yang hafal Bible? Kalau hafal mungkin ada sih, tapi jarang. Tapi begini Bang Suma. Enggak begini Bang Suma. Yang hidup itu cuma Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada itu firman hidup. Nggak ada. Kalau kami di Kristen itu firman itu ada 3 Bang. Wih, Firman itu Buddha terbagi nemunya. 3. Firman yang pertama Firman itu namanya. Utina. Yang pertama itu firman lisan. Wish. Firman lisan itu diberikan kepada Abraham. Bapak Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah engkau dari Uzbekistan. Kenapa? Tunggu. Kenapa saudara sebagai mesianik masih menyebut kata Bapak? Kenapa nggak nyebut kata Abi? Kalau Bapak itu sebutan. Iya, tapi kan sebagai Bapak mesianik kan Yahweh. harusnya Abi Yahweh, Abi Abi kan- Yesua. Abi kan itu bukan nama dari Ibrani Bang. Iya, Abi kata siapa? Abi itu kan nama Arab. Oh tidak, orang Ibrani menyebutnya Aba atau Abi. Aba. Ya, Aba ya itu Bapak, Bapakku Abi. Aba ya Bapak. Tapi Ya, Aba Yahweh. Aba Suma, Aba tapi Yahweh. itu sebutan Bang, itu sebutan. Itu tadi yang pertama itu enggak Bang, yang pertama tadi firman lisan kan cuma diucapkan. Oh, kan? ini temannya Mas Ari yang cari tadi, Mas. Bang, abang ini tadi naik ke sini cari mana Ari, Om, saya mau ketemu. Oh, tunggu Bang, nanti malam dia naik lagi. Firman lisan enggak, aku belum selesai jelasin tadi. Itu firman lisan dikasih sama Abraham. Niat kali menjelaskan. Terus Dikasih sama Abraham, dibilang keluarlah engkau dari Uzbekistan. Itu namanya firman lisan, cuma diucapkan saya di mulut kan. Dan firman yang tertulis itu yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu namanya firman tertulis. Iya. Dan firman yang ketiga itu adalah firman hidup, yaitu Yesus Iya. Masiah. Nah, ketika dia mati berarti disebut firman mati. Enggak, meskipun dia mati, firmannya tetap hidup di dalam hati kita masing-masing. Iya, berarti Al-Quran yang Enggak, lebih tepat. Dan semua yang mati itu cuma kemanusiaannya, tapi rohnya hidup Bang Suma. Dia Ya kan dari sama Roh seperti Kudus. kita juga mati kemanusiaannya, roh kita hidup. Iya, tapi kan bedanya kita kan roh biasa, dia dari Roh Kudus. Kita kan Iya. bukan dari Roh Kudus, cuma roh biasa. Tapi kan bukan cuma Yesus yang dari Roh Kudus. Siapa lagi yang dari Roh Kudus? Baca Yohanes 3 nomor 13. Bunyinya apa itu? Ya, semua orang yang diserahkan tugas menyampaikan firman, bagi mereka Roh Kudus padanya tak terhingga. Oh iya, kan Roh Kudus kan ada di mana-mana juga, karena Roh Kudus itu Tuhan juga. Kenapa banyak sekali Tuhannya Mas Ari ini? Iya, kalau Roh Kudus itu Roh Tuhan loh. Itu kan waktu Yesus Masiah naik ke sorga kan, dia meninggalkan Roh Kudus di bumi. Itu yang namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam Roh Kudus, begitu Bang. Nah,
Sudah tahu kan kalau firman orang Kristen ada 3 kan bang? Firman hidup, firman tertulis, firman lisan, tulisan, dan firman hidup. Firman lisan, firman tulisan, dan firman hidup. Firman hidup itulah yang Yesus Masya. Kalau firman tulisan yang dikasih Nabi Musa, itu namanya firman tulisan. Yang dikasih Nabi Abraham itu firman lisan atau diucapkan saja. Jadi kalau Kristen itu mengimani 3 firman. Kalau di Islam kan cuma 1 firman, cuma firman tertulis. Al-Quran itu firman tertulis bang, bukan firman hidup. Terus yang Anda katakan Yesus firman hidup itu maksudnya apa? Kalau Al-Quran itu digolongkan firman tertulis, Tertulis seperti yang dan dikasih hidup. Nabi Musa. Seperti Tertulis yang dan dikasih hidup. Nabi Musa itu firman tertulis bang. Iya, kita pengen juara jangan misalnya. Nah, yang Ambil dikasih lagi Nabi juara. Musa itu firman Ambil lagi tertulis. juara 1, saudara Ari Seperti juara di 1 yang seperti saya cukup Al-Quran dapat itu, hadiah aja. Al-Quran itu firman tertulis juga. Itu bang. Jadi Ya, kalau ya, ya. firman hidup itu Yesus Hamasya Iya. yang disebut iya, dengan firman hidup. Iya, 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 iya. Gitu Iya. bang. Iya. Kalau kalau di Islam kalau penghakimannya itu bagaimana bang? Tidak dibukakan kitab kehidupannya? Oh, dibuka semua perbuatan manusia yang dilakukan di atas muka bumi ini akan ditampilkan nanti pada saat penghakiman. Di kitab Semuanya. kehidupan. Iya, Yes. begitu ya. Betul. Oh, tapi Jadi- kalau bagaimana dengan surga? Kalau orang Islam masuk surga itu aktivitas sehari-harinya kalau Islam masuk surga itu gimana ya? Bahagia, senang, penuh dengan kenikmatan di sana. Tidak ada kesengsaraan, nggak ada kesakitan, nggak ada Katanya cemburu, masih nggak ada. katanya dikasih bidadari begitu ya. Oh iya, itu jelas. Mantap lah. Wih. Kalau Anda di sana ngapain di surganya? Kalau surganya Kristen itu bang apa? Tidak ada itu namanya bidadari, tidak ada Jadi- itu kawin. Kalau di Islam masih ada kawin mengawinkan nggak? Ada dong. Masih Namanya ada kawin manusia. mengawinkan di surga. Oh iya, namanya manusia yang masuk surga. Enak ya di Islam surganya ya. Oh iya, nah surganya Anda ngapain? Iya Kalau kalau di di Kristen itu surganya bang. Kalau di ikat Oh, memuji kudu tersiksanya itu. Tersiksa dong di memuji sana. Tuhan, membesarkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di bumi Jadi tidak tidak pernah ada menyembah tidak ada Tuhan, lagi di itu surga dibilang baru menyembah Tuhan. Ya Kawin Allah. mengawinkan tidak ada. Oh, siksanya orang Kristen nanti ya. Siksa berarti. Hidupnya kayak itu kan hidupnya kayak malaikat di surga. Kalau kehidupan malaikat di surganya Islam bagaimana bang? Ya, kalau Kehidupan malaikatnya orang Islam di surga kalau menurut Islam apa itu sehari-harinya malaikatnya? tugasnya ada masing-masing. Ada menyampaikan wahyu, ada yang membagi rezeki, ada yang mengatur kematian, mencabut kematian dan seterusnya. Itu tugas malaikat. Dan kami di Islam lebih tinggi derajat manusia daripada malaikat kalau kami di Islam. Nah, kami hidup di surga nanti itu sama seperti kami hidup di bumi. Berkeluarga, kalau masih kenal di dengan Islam, saudara, malaikat itu dengan kalau di Islam itu malaikat itu diciptakan dari apa ya? dari cahaya. Oh dari cahaya ya. Oh kalau di Kristen bukan dari cahaya dia bang. Dari apa? Kalau di Kristen itu bukan dari cahaya, bukan juga dari tanah. Tapi Tuhan berfirman langsung, jadilah malaikat. Tuhan berfirman, jadilah malaikat, maka malaikat itu jadi. Kalau di Islam nggak dari cahaya ya. Juga apa? Malaikat. Itu Enggak, di surganya perbedaannya. Kristen. Kalian di surga ngapain? Kalau kita apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maksudnya gimana itu?
baru masih makan sih, masih Iya, ada maksudnya makanan. gimana? Memuliakan bagaimana? Maksudnya di surga itu ngapain Maksudnya kalian? nyanyi, berdoa, Jadi melayani kalian Tuhan. menyanyi dalam kehidupan kekal menyanyi. Iya, Oh iya, Mama. memuji, Memuji dalam Tuhan, kehidupan memuliakan kekal. Tuhan. Coba mulai besok praktekkan memuji 1 hari. Haleluya, Itulah, haleluya, haleluya, itulah. haleluya, 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 haleluya. Anda lakukan Enggak, itu dulu. tapi- 1 hari memuji begitu. Ini aja langsung saya pusing langsung. Gimana itu? Tapi kalau Ini dalam di kehidupan surga itu, kekal. Bang, Di kehidupan kekal Anda ingin menyanyi. Dalam keadaan kekal menyanyi. Apa enggak robek mulutnya menyanyi terus? bagi kita sih manusia, kan kita kan apa, tubuh di surga kan tubuh baru, Bang, tubuh kemuliaan. Kalau di surga itu tidak anu kita Ini awet surga muda, tuh tidak tua-tua tempat kita. penyiksaan. Iya, dalam keadaan muda kau menyanyi terus, tak ada akhirnya. Itu bukan surga, itu tempat penyiksaan. Coba. Aduh, Pernah nggak terlalu Anda ini. pikirkan? Bang Suma, Pernah nggak Anda terlalu. pikirkan? Sebagai manusia, yang Anda kerjakan cuman bernyanyi dalam kehidupan kekal. Apa nikmatnya? Kalau di Islam, surga Islam itu ya seperti kehidupan manusia. Makan, minum, rekreasi, camping, bahagia bersama dengan keluarga. Itu di Islam. Dalam kehidupan yang kekal, bahagia mereka dalam surga. Jadi orang masih perempuan masih ada yang melahirkan dong kalau begitu. Enggak, tergantung mereka. Kalau mereka mau anak, dikasih anak. Tapi kalau tidak mau, ya tidak. Oh begitu ya. Iya, di surga itu tempatnya kenikmatan, bukan tempat siksaan. Di surga kita Islam mau menyanyi, silakan nyanyi. Mau menari, silakan menari. Tapi di sana tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan bersama istri, bersama anak, bersama keluarga. Ayah ibu kita masih kumpul di sana. Kami masih bertetanggaan, masih saling mengunjungi satu sama yang lain. Dalam kehidupan kekal yang ada hanya kebahagiaan, titik. Oh begitu. Nah, sedangkan kalian masuk ke bidadari lagi ya. iya, sedangkan kalian masuk di surga ada perang naga. Sudah gitu kalian jadi perempuan semua dari mempelai wanita. Habis itu kalian menari-nari. Ini kehidupan kekal, coy, bukan 100 tahun. Iya. Kehidupan kekal. Dalam kehidupan kekal, jangankan menari dalam kehidupan kekal, disuruh 1 kali seminggu aja malas. Apalagi kehidupan kekal, tidak ada hentinya. Ibadah. Bang Suma. Terus tidak ada habisnya. Bang Suma, Apa kalau itu? di surga Dengarkan. Kristen itu Sabar dulu. dengar ya. Sabar dulu, Bang. Ya please ya silakan. Di dalam kehidupan Kristen, dengar ini ya, dengarkan. Giliran saya sekarang yang ngajar. Di dalam keagamaan Kristen, yang menjadi iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Betul? Iya, Nah, dengar. Malaikat yang tidak pernah merasakan senggama. Tahu senggama? Tahu? Iya. Apa ya Berhubungan senggama? badan. Ya. Bulu Berhubungan ketemu badan. bulu. Bulu ketemu bulu, ya kan? Kulit Iya. ketemu kulit. Daging ketemu daging. Betul? Iya. Nikmat ketemu nikmat. Nah, itu bersetubuh. Malaikat tidak pernah merasakan bersetubuh. Malaikat tidak tahu apa itu uang, apa itu makan, apa itu minum, apa itu lawan jenis, apa itu cinta, apa itu kasih. Toh masih memberontak kepada Tuhan sehingga menjadi setan. Apatah lagi kalian orang-orang Kristen masuk ke surga yang pernah merasakan babi panggang, anjing tumis, alkohol, pernah merasakan bersetubuh, pernah merasakan seluruh kenikmatan, masuk ke surga tiba-tiba hilang itu semua, maka kalian akan menjadi setan-setan pemberontak untuk memblokade ke Tuhan. Malaikat aja yang tidak pernah merasakan itu memberontak, apalagi kalian, pasti kalian rindu.
Aduh, aku rindu makan babi. Babi, di mana kau babi, datanglah. Oh, babi, aku rindu samamu. Tuhan, mana babiku? Tuhan, cepat turunkan babi. Ngamuk kalian. Dalam kehidupan kekal nggak pernah lagi merasakan kenikmatan, disuruh nyanyi-nyanyi terus. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Malaikat aja nggak tahan. Apalagi kalian yang sudah pernah merasakan kenikmatan bersetubuh. Tiba-tiba kalian masih punya nonot di sana, menggelantung dengan urat yang kekar. Setiap pagi kekar, cari mangsa tapi tidak ketemu mangsa. Kalian masih mau taat. Pret, pret, pret. Menghayal. Tidak mungkin, malaikat aja memberontak. Apalagi kalian yang sudah pernah merasakan itu. Tiba-tiba masuk surga. Dulu waktu di bumi, malam-malam gini aku tidur sama istri. Disayang, dibuatkan teh, dibuatkan ini. Ini di sini katanya surga. Tapi kita cuma disuruh bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Ayo, sampai kapan ini, woi? Woi, sampai kapan, woi? Sampai kapan? Nggak ada habisnya. Begitu seterusnya. Ini surga apa tempat penyiksaan? Hah? Surga macam apa ini? Surga macam apa ini? Malaikat aja tak sanggup. Padahal malaikat tidak pernah merasakan nikmatnya kulit ketemu kulit. Nikmatnya babi panggang. Rindu sama babi. Itu sebenarnya neraka yang Anda bilang surga tuh. Orang di surga itu baru mau makan ayam, dalam hati tiba-tiba muncul ayam panggang yang muncul. Ikan tumis yang muncul. Mau makan jambu monyet, baru bilang jambu, monyetnya sudah ada duluan muncul. Itu enaknya di surga. Apa yang diinginkan hati, itu yang diberikan oleh Allah. Itu baru surga namanya. Ya kalian mau ngapain di sana? Nonot masih menggelantung. Nafsu masih ada. Jasad masih manusia. Tubuh kemuliaan. Semakin kekar si Ucok. Tapi tidak ada tempat pelampiasannya. Jadinya apa? Selamat kamu sial masuk di sini jadi pensiun. Uco tak berguna. Gimana? Itu bukan surga, itu neraka. Yang namanya surga itu tempat kenikmatan, Bang Ari. Bukan tempat siksaan. Iya, begini. Ucok bisa lari dari tempatnya. Kamu bangun, cari Ucok, hilang dia. Cari mangsa dia kemana-mana. Ucoknya pergi dari tempatnya, meninggalkan Anda. Dia cari tempat sembunyi. Ya. Siksa itu, siksa. Coba sekarang. Anda punya Ucok. Tunggu dulu. Anda punya Ucok. Ketika dia pingin muntah, tidak ada tempat muntah, Anda siksa nggak? Iya, tapi enggak begini Bang, kalau di surga Kristen itu tubuh kemuliaan itu tidak ada nafsu seksnya lagi. Tubuh kemuliaan itu tidak ada. Coba, oke, Bang Ari. Gimana mau nafsu? Tunggu. Tubuh kemuliaan itu tidak ada nafsu seksnya Bang. Bang Ari. Mungkin kalau di Islam, ketika Anda masuk ke surga, apakah ingatan Anda yang di bumi ini masih yang Anda pakai nanti di surga? masih diingat sih kejadian di bumi. Bagaimana tapi kalau ada Anda tapinya Bang. Apa tepinya? Ada tapinya. Kalau dibilang itu ada lagi nafsu seks, tidak ada lagi tuh. Jadi Anda jadi cacat dong. Baru tidak ada lagi dikawinkan. Berarti Anda cacat di sana, bukan tidak ada sempurna. lagi sakit penyakit. Tidak berarti ada Anda lagi cacat. Tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Bagaimana Tidak ada Anda lagi. tidak sakit? Anda katanya mengingat di sana. Bagaimana Anda nggak sakit? Lawang Anda ketika duduk merenung, dulu waktu di bumi saya masih bisa tiduri mamaknya anak-anak. 3 kali sehari saya tiduri mamaknya anak-anak. Di sini kering. Ucok pensiun total. Berontak Anda, berontak seperti iblis ingin menyamai Tuhan. Enak aja lu Tuhan. Kamu siksa aku ya. Si Ucokku jadi pensiun gara-gara kau. Kembalikan aku ke bumi aja. Nggak ngapain ke sini. Ini tempat penyiksaan. Aku mau cari Ucok di mana? Ucok saya pergi tamasya. Dia lari meninggalkan aku. Ucok di mana kau Ucok?
Kita cari besok mamamu, Cok. Berontak di sana. Terus Anda ingin mengatakan, ya kami hanya memuji-muji. Bisa enggak kalau istri Anda tidak kasih Anda jatah dalam 1 minggu Anda nyanyi-nyanyi? Hah? Bisa nyanyi tapi piring terbang semua. Malam ini di sini aku sendiri. Puak, terbang semua barang-barang dibuatnya. Apalagi di sana, Cak. Di sana tidak ada penyakit, berarti Anda sehat. Jasad Anda sehat. Ucok Anda kekar. Begitu dia berdiri, Anda kayak manusia yang 3 kaki. Nggak ada nafsu di sana, Bang. Kalau di Kristen tidak ada nafsu Berarti seks Anda lagi. jadi impoten, berarti Anda jadi cacat di sana. Itulah yang saya katakan, Anda akan memberontak. Tuhan, ini penyiksaan. Tuhan, ini bukan surga. Ini bukan surga. Si Ucok butuh. Si Ucok. Aku udah bilang tadi nggak ada nafsu seks di surganya Berarti Kristen, nggak ada nafsu Anda seks. jadi Bang. Ucok. Ucok Anda di sana pensiun. Ya iyalah. Gak ada lagi fungsi. Gak ada lagi fungsinya. Emang sudah aturan Tuhan begitu, gimana dong? Kalau Ucok di sana tidak ada fungsinya, mata pun tak berfungsi, telinga pun tak berfungsi, tangan Anda tak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Kenapa hanya Ucok yang tidak berfungsi? Tak ada lagi yang berfungsi. Inilah yang dikatakan Yesus penyesat. Ingat dalilnya. Pada saat kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Bukan di surga yang tidak ada kawin-mawin. Pada saat bangkit dari kubur untuk dihakimi, tidak ada kawin-mawin. Pada saat kebangkitan, memang kebangkitan dengan surga itu berbeda. Yang dimaksud hari kebangkitan adalah bangkit dari kematian untuk dihakimi. Setelah dihakimi, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, di dalam surga itulah disiapkan kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa di bumi kita dilarang berzina? Kenapa di bumi kita dilarang makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dan seterusnya? Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang halal untuk kita di surga. Tuhan sudah menghalalkan di sana, nggak ada lagi larangan di sana. Tetapi yang masuk di sana adalah orang-orang kudus. Maka mereka orang kudus akan menjaga marwahnya sebagai penghuni surga. Tak ada lagi sifat kebinatangan di sana. Tak ada lagi sifat serakah, rakus, sakit hati, iri hati. Nggak ada. Semua kenikmatan yang ada di sana. Makanya yang masuk orang-orang suci, yang menjaga tubuhnya, menjaga hatinya, menjaga jiwanya, sehingga kembali kepada jannah, kembali kepada tempat ayah ibunya Adam Hawa tadi pertama kali dicipta. Kalau kita masuk di sana, ada Ucok tapi cuma menggelantung begini. Malam kudus, Ucok tidur, kedinginan tanpa hangat. Tersiksa, lambung masih ada, minta diisi. Setelah lambung diisi, jadilah sperma. Sperma tidak bisa keluar, larinya ke mata. Mata hitam berubah menjadi mata putih, jadinya hantu manusia di sana. Mata hitamnya tertutup sperma. Kenapa? Sperma tidak ada jalan keluarnya. Satu-satunya tempat mengendap di biji mata. Biji mata Anda akan berkarat seperti batu karang. Ayo, meraba-raba dia. Kenapa? Mata hitam hilang. Kenapa? Tertutup selaput sperma. Gimana dong? Kita di bumi manusia, begitu masuk di surga bukan manusia. Itu penyiksaan, Bung. Di surga itu kenikmatan di bumi hanya seperti tangan dicelupkan ke laut, air yang ditarik dari laut itu, air yang menetes di jeri ini, itulah kenikmatan yang dibagi-bagi manusia di bumi. Kenikmatan surga itulah dia yang seluas samudra. Malah jangan dihilangkan kalau di Kristen. Sekarang pilih mana? Surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, atau surga yang Ucok tinggal menjadi kain tisu. Begitu Anda keringatan, Ucok jadi kain lap. Ucok, lapkan aku, Ucok. Sabar ya Ucok ya, di sini kita damai berdua ya. Ucok kok jangan nggak nakal. Mau ke segitu. Sementara di surganya umat Islam, segala kenikmatan ada di sana. Ya Allah ya Karim. Itu tempat pembalasan. Sebagaimana neraka tempat pembalasan yang sangat pedih, begitu juga kenikmatan yang di surga yang sangat nikmat. Ingat, ketika masuk ke neraka, Ucok ikut tersiksa enggak?
Aku bilang enggak, ucoknya enggak berfungsi lagi, enggak ada nafsu seksnya lagi. Ketika masuk ke neraka, orang-orang yang masuk ke neraka, ucoknya ikut dibakar enggak? Iya, seluruh Berarti tubuhnya. ucok menanggung derita. Begitu masuk surga, berarti ucok menanggung kebahagiaan. Jangan giliran di neraka aja disiksa, masuk di ucok dipensiunkan. Ucok sudah jadi kain. Nggak bisa begitu dong. Giliran masuk neraka, ucok ikut dibalbalin. Hai, waktu di bumi kau sembarang lubang. Kau masuk di lubang kepiting, lubang cumi, lubang orang sembarang kau masukin. Lubang tetangga kau masukin. Masuk ke neraka disiksa. Begitu masuk di surga, disuruh kalem si ucok. Nggak adil. Nggak sebanding. Harus kalau dia disiksa di neraka, masuk surga, si ucok dikasih kenikmatan. Makanya di dunia kita harus jaga ucok. Ucok, pagi-pagi kau harus mandi, bersihkan dirimu, jangan main lumpur sembarangan. Kau harus jaga dirimu ya nak. Iya paman. Ucok jadi orang soleh. Balasan untuk ucok nanti ada. Kalau ucok nakal, sembarang masuk di lubang pintu, lubang jendela, lubang telinga, dimasukin semua. Di neraka, si ucok disiksa dia. Kau nakal sekali waktu di bumi. Sembarang kau muntahkan orang. Kau di lampu merah anakmu banyak. Di mana-mana anakmu banyak. Nakal kau ucok. Masuk neraka, disiksa di sana. Tapi kalau ucok kalem, tunduk dia ibadah kepada Tuhan. Begitu dia mau menembakkan sesuatu, ingat kepada Tuhan. Ya Allah ya Rabb, aku lebih takut kepadamu dari nafsuku. Tunduk lagi dia bersederi, sembunyi dia si ucok. Cuman keluar sebentar. Selamat pagi Indonesia. Het. Masuk lagi kembali. Itu ucok yang bagus. Nanti dapat balasan yang baik di sana. Makanya tubuh ini harus dijaga. Supaya jangan melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena ucok dibawa kembali. Tidak ditinggal di kubur. Sampai orangnya bangkit, ucoknya tinggal. Paman, aku tertinggal, ikut. Begitu. Ada seorang Kristen mengatakan kepada saya begini. Ketika kami bangkit nanti, hanya ruh. Ucok ditinggal di kubur. Terus ruhnya masuk ke surga. Ucok yang berjuang menjaga diri di bumi tidak ikut menikmati. Hanya ada di tanah, dia jadi tanah. Ucok teriak, kurang ajar. Lu menjadi orang baik karena kau jaga aku tidak maksiat. Kamu masuk surga, kau tinggalkan aku. Enak aja, kukutuk juga kau jadi ucok. Bahaya. Ucok mengutuk ucok. Jadi hidup itu adil. Makanya Yesus datang menjadi hakim adil. Supaya dia memberikan pembalasan, dia memberikan jasa kepada siapa yang berbakti. Tubuh ini berbakti juga. Tubuh ini juga taat kepada Tuhan. Maka tubuh ini juga harus dong kasih balasan. Kalau Anda mengatakan Anda masuk surga, jasad kami saja, roh kami saja. Jasad tidak, itu tidak adil. Kenapa? Jasad roh Anda tidak bisa ke gereja sinagoge beribadah tanpa tidak ikut jasad. Belum pernah ada orang tinggal di rumahnya mati, terkubur kaku, terus orang bilang, itu belum mati, terus ngapain? Rohnya lagi ke sinagoge ibadah. Sebentar pulang itu dia. Begitu dia pulang, rohnya jasadnya baru bergerak-gerak lagi. Oh jasad, kau dari mana aja aku tinggal? Kau yang pergi tadi ke sinagoge, kau tinggal saya, mentang-mentang saya tidak kembali lagi ke surga, cuman kau yang kembali, ya kaulah yang pergi. Ngapain kau bawa saya ikut ibadah? Kaulah yang pergi roh. Aku mau di sini makan babi aja. Toh saya yang tidak masuk juga ke surga. Toh saya jadi tanah. Itulah makanya kenapa Paulus membebaskan makan segala makanan. Karena Paulus mengatakan di surga tidak ada bagian darah dan daging. Seakan-akan daging kita ini tidak kembali ke surga. Itu ajaran penyesatan. Tuhan akan datang memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Orang tidak bermaksiat, bukan hanya rohnya yang tidak bermaksiat, tetapi jasadnya juga. Jasad kita ini bermaksiat, bukan hanya jasad tok, tapi juga roh. Jadi kalau jasad kena hukuman, ya roh juga dong. Karena tidak mungkin ada jasad berjalan pergi berzina kalau tidak ikut rohnya.
Rohnya mengatakan, kau aja yang masuk neraka, aku kagak, aku ke surga. Jasad bilang, alasannya apa? Lah, kan kamu yang nusuk si dia. Tapi aku tidak tegang, bodoh, kalau tidak ada kau. Mana ada orang mayat tegang nonotnya. Karena kau masih ada dalam tubuhku, maka aku tegang. Tidak ada mayat melarikan diri karena takut sama setan. Dia takut karena ada roh di dalamnya. Dia bermaksiat karena ada roh di dalamnya. Berarti ketika jasad bermaksiat, roh juga ikut terlibat. Ketika roh ibadah kepada Tuhan, jasad juga terlibat. Maka jasad dan roh, dua-duanya harus kembali kepada Tuhannya, mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau Anda beda, masuk surga cuman roh saja. Ucok dibuat pensiun. Kasihan kali si Ucok ini. Apa salahnya? Apa dosanya si Ucok? Kenapa bisa ditinggalkan? Jasa-jasanya membuat anak-anak menjadi orang benar, anak mencari nafkah, menghargai orang tuanya. Hidup kita dibahagia karena anak. Gara-gara si Ucok. Tiba-tibanya begitu masuk surga, Ucok dipensiunkan. Nanti lama-lama saya aja semua Ucok demo ke Bang Ari. Ayo Ucok kumpul, demo dia. Dia mengajarkan ajaran sesat. Masa kalian tidak punya tempat di surga? Ini sekarang Ucok sudah mikir di bawah ini. Ini ternyata saya salah tempat. Ini orang ini mikir saya tidak ke surga. Dia aja mau ke surga. Kepala bawah tidak ikut. Yang kepala atas ikut. Enak aja. Bisa-bisa Ucok 3 bulan tidak berdiri. Ngambek dia. Ngambek. Ngambek. Karena dibilang gak ikut masuk surga. Ngambek dia. Kita menjadi baik karena ada syahwat yang kita jaga. Kenapa binatang itu tidak dikatakan baik, tidak dikatakan jahat? Karena binatang itu tidak berakal. Maka karena akal kita kemudian, kita harus menelaah agama yang benar itu yang rasional. Jasad tidak masuk surga. Jasad tidak ada bagian di surga. Oh gitu. Jadi selama ini kau memuji di sinagoge cuman rohmu. Jasadmu yang bangun pagi-pagi, yang pergi subuh-subuh, yang berjalan ke sinagoge, kau ndak hitung. Kamu aja yang mau masuk surga, kami tidak. Terus ketika masuk surga kamu aja yang mau menikmati, kami tidak. Jasad juga punya hak, coy. Apa buktinya? Al-Quran surah Yasin. Kami tidak ingin imani Al-Quran Bang Suma. Ya sudah, Yehezkiel 37. Satu bab Anda baca. Bagaimana Tuhan mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserak, berjalan, bergerak, berkusambung. Habis itu ditutupi sama daging. Habis itu urat-urat. Habis itu ditutupi kulit. Lalu Tuhan meniupkan roh orang-orang yang sudah mati masuk ke dalam tubuhnya kembali masing-masing. Lalu bangkit kembali ke Yerusalem baru. Baca Yehezkiel 37. Itu manusia akan bangkit. Ucok akan bangkit kembali melakukan demonstrasi kepada Tuhan untuk mendapatkan jasa. Dia menjaga dirinya, dia mempercantik dirinya. Bahkan banyak Ucok yang sekarang ini pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, jaga diri untuk tidak dinodai sama perempuan. Itu artinya bahwa jasad kita ini juga punya hak untuk masuk surga dan punya hak untuk dimanjakan oleh penciptanya. Apa yang disukai oleh tubuh? Makanan, minuman. Itu yang harus dia dapatkan ketika kembali ke Tuhannya. Apa yang disukai oleh roh? Ketenangan, kesucian. Itu yang dibutuhkan oleh roh terhadap Tuhannya. Maka kita manusia diperintahkan jangan makan ini, jangan makan, jangan minum. Karena jasad ini harus kudus, karena kudus kembali kepada Sang Yang Maha Kudus. Begitu Bang Ari. Sudah sunat? Ya iyalah Bang. Oh, mesianik sunat. Iya betul. Berarti sudah siap Ucok masuk surga kalau begitu bosku. Jangan disepelekan. Ajaklah bicara dia Ucok, jangan bersedih hati. Jangan luka lara. Tapi Bang semua aku mau nanya. Kalau surga kira-kira nanti surga ada 2 dong. Surganya Kristen sama Islam. Cuman satu surga. Ada surga hayalan, ada surga beneran. Makanya pilih agama yang betul. Surga yang benar-benar surga nanti ini, surganya Islam apa Kristen ya? Surganya Islam dong. Surganya Kristen kan tadi. Surganya Kristen kan tempat penyiksaan tadi. Tempat penyiksaan itu. Si Ucok tak berdaya, tidak ada ruang. Iya, tapi Tuhan kan di dunia ini kan cuma satu juga kan? Iya, sekarang begini saudara. Kira-kira yang benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan Yahweh apa Tuhan Allah? Ya,
Kalau Anda membandingkan Tuhannya Yahudi dalam hal ini tataran ajaran para nabi, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, makanya ya. Iya, sebenarnya pribadinya itu cuma namanya saja yang beda. Oke. Kan di dunia ini kan cuma satu Tuhan. Yang mengajarkan cuma satu Tuhan. Yang mengajarkan kemudian Uco nggak berfungsi di surga siapa? Tuhan mana? Itu kan kan di Kristen itu tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada, Bang Suma, tidak ada itu namanya perasaan bete, bosan di surga, tidak ada. Yang namanya bete, bosan, bete nyanyi, bosan memuji, memuliakan, tidak ada itu perasaan itu. Tapi itu sudah bukan surga, Fungsi Uco di sana bosan tidak bete, ada lagi. Tidak ada lagi di sana dia. Uco di sana berfungsi enggak? Enggak, karena enggak ada nafsu seks di sana. Mata enggak Anda ada orang di lahir, sana, enggak ada orang kawin dan dikawinkan, enggak ada. Mata Anda di sana berfungsi enggak? Ya berfungsi, lihat keindahan surga gitu. Kenapa Uco tidak berfungsi? Ya sudah, itu kan sudah ajaran firman Tuhan. Nah, mata kenapa berfungsi? Iya, mata kan untuk melihat yang indah-indah di surga, misalnya pemandangan alam. Kuping berfungsi. Iya, kuping berfungsi. Mulut berfungsi. Enggak, Bang. Kalau kami itu nanti kalau di Kristen itu nanti itu segala yang belum pernah dilihat akan diperlihatkan. Segala yang belum pernah dengar dulu aku ngomong, kesempatan gua ngomong. Itu maksudnya. Sudah pernah lihat bidadari enggak? Enggak. Segala yang itu di sana baru lihat bidadari. Itu di sana baru lihat bidadari. Pernah didengar akan diperdengarkan, dan segala sesuatu yang belum pernah dirasakan akan dirasakan. Ya, apalagi segala sesuatu yang belum pernah dirasakan. Sudah pernah bersetubuh dengan bidadari segala enggak? yang belum pernah dilihat akan diperlihatkan. Segala yang belum pernah dirasakan akan dirasakan. Terus apa lagi? Segala yang belum pernah dinikmati akan dinikmati. Itulah dia. Ya, begitu. Nah, makanya saya bilang di sana itu Bang, itu tubuh kemuliaan. Tubuh yang dia bisa mati, tidak mengalami sakit. Nah, tidak bisa mati berarti Uco berdiri terus dong. Tidak ada bosan, tidak ada bete. Kenapa Anda bisa mengatakan Anda tidak bete di sana? Karena Anda masih punya perasaan. Kalau di surga tidak ada bosan, tidak ada bete. Kalau bosan bete, kamu mau kemana? Kamu mau ke neraka? Enggak. Kenapa Anda merasakan tidak bete? Apakah Anda masih punya perasaan bosan di sana? Karena Anda masih punya perasaan berarti. Iya. Nah, Anda manusia normal. Tuhan kami, Anda manusia normal, mata berfungsi, kuping berfungsi, semuanya berfungsi kecuali Uco tidak berfungsi. Ya kan, Bang Suma. Kenapa kamu benci kali Uco? Kenapa? Bang Suma, Bang Suma, senikmatnya nafsu seks, Tuhan akan bisa memberikan yang lebih nikmat lagi dari itu kalau kau taat firman. Bang Suma, manusia di bumi. Dengar dulu aku, Bang Suma. Giliran aku ngomong nih. Manusia itu tidak pernah puas. Seandainya manusia di bumi ini, seandainya di bumi ini ada yang lebih nikmat lagi dari nafsu seks, pasti dia akan cari, dia akan kejar. Oke, baik. Tidak ada lagi kan? Oke. Nah, kenapa di Islam? Kenapa di Islam? Giliran aku ngomong dulu. Ya, silakan. Tidak masuk akal soalnya. Lanjut. Jadi kalau kau nanti di surga, segala yang belum pernah kau rasakan akan diberikan yang lebih nikmat lagi dari nafsu seks. Kalau kau taat dan bisa masuk surga. Bahaya berarti, lebih bahaya itu di Kristen surganya kalau begitu. Makanya taat firman. Baru nanti yang belum pernah kau rasakan akan diberikan untuk kau rasakan, belum pernah kau lihat akan diperlihatkan. Lebih bahaya itu berarti. Kau dengar akan ternyata
Ternyata lebih buas daripada surganya Bahkan- Islam kalau begitu. Bang Suma, aku kasih tahu ya, seindah-indahnya musik di dunia ini, seindah-indahnya musik di dunia ini, kalau kau nanti di surga, kau akan diperdengarkan musik yang belum pernah kau dengar seumur hidupmu. Coba bayangkan. Bagaimana kalau senikmat-nikmatnya Seindah-indahnya musik tunggu. di- Senikmat-nikmatnya nikmat rasa bersenggama bersetubuh di bumi, di sana nanti kau baru merasakan nikmat persenggamahan yang jauh lebih nikmat. Gimana kalau begitu? Iya, meskipun tidak berhubungan badan sama lawan jenis. Itu sudah tidak masuk akal itu. Itu Kan jadinya segala yang itu belum namanya, pernah kita rasakan. Kalau kita merasakan nikmatnya bersetubuh tanpa kemudian ada pasangan, berarti kamu tulis tangan sendiri, ngetik tangan. Bang Suma, Ngetik. Hai, Bang Suma. Ngetik manual. ngetik manual. Ini dosa. Masa kau di sana berbuat dosa? Ini ketik tangan ini dosa ini. Harus ada pasangan. Minimal Anda sudah merasakan bahwasanya di sana belum pernah kau mendengar musik yang senikmat. Nah itulah, belum pernah kau merasakan persetubuhan yang senikmat bersetubuh di sana. Itulah surga. Jadi semua akan kita rasakan, Bung. Ini cuman bunga-bunganya ini. Bunga-bunganya saja. Di sanalah kehidupan yang sempurna. Di sanalah kenikmatan yang sempurna itu. Makanya di Islam, Bung, kaki ini nggak boleh melangkah ke tempat maksiat. Kenapa kaki ini harus suci untuk masuk surga? Tangan tidak boleh ngambil barang orang, karena tangan ini harus suci untuk masuk surga. Mulut tidak boleh nyakitin orang, karena mulut ini akan masuk ke surga. Mata nggak boleh lihat pantatnya orang yang lagi di sungai, karena mata ini yang akan dimasukkan ke surga. Kuping jangan mendengarkan sesuatu yang tidak bagus, karena kuping ini itulah yang akan masuk surga. Hati jangan berpikir negatif, karena hati yang kudus bisa masuk surga. Otak jangan berpikir negatif, karena otak yang bersihlah yang akan masuk surga. Maka seluruh ucok ini pekerjaannya harus yang suci-suci saja, supaya ucok bisa masuk surga. Begitu, karena surga itu tempat kudus. Makanya dikatakan tubuh kemuliaan, karena tubuh yang mulia yang tanpa dosa. Bukan tubuh kemuliaan berubah menjadi Hulk atau berubah menjadi Tarzan X. Bukan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh kita sendiri yang dibangkitkan dari kubur, bersih dari dosa, cocok dengan alam surga. Kalau masih ada surga, masih ada dosa, ke neraka. Tapi kalau sudah bersih dari surga, baru masuk ke dalam, bersih tubuh ini, jasad ini, roh ini, baru masuk ke dalam surga. Di sana sudah disiapkan kenikmatan dari Allah. Di bumi aja ini, di bumi. Ketika di Eden diciptakan Adam, apa kata Tuhan? Tidak bagus kalau laki-laki ini seorang diri saja. Adalah lebih baik kalau aku ciptakan pasangan untuknya agar ia bahagia. Di Eden, di bumi saja kita dikasih pasangan, Bung, untuk kita bahagia. Apalagi di surga. Di surga itu tempatnya kebahagiaan. Laki-laki tanpa wanita. Jadi nyindir sendiri. Nyiksa. Makanya saya itu live dari pagi sampai pagi lagi, karena aku belum ada pasangan. Kalau aku tinggal sendiri di kamar, aku tersiksa. Mending aku di sini bersama dengan ribuan jamaahku. Begitu Bang Are. Masuk surga nggak ada pasangan. Kita lumpuh, nggak ada pasangan, itu kan lumpuh. Berjalan tanpa wanita. Laki-laki seganteng apapun tanpa wanita, cacat. Begini Bang. Oh wanita, di manakah engkau berada? Kalau di surganya Kristen itu ditemani malaikat-malaikat Tuhan. Mati Mija. Di sana kan jumlah malaikat lebih banyak dari manusia. Jumlah malaikat itu berlaksa-laksa loh. Tahu di surganya umat Islam juga tahu, baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Orang ditemani beriman, kita malaikat, tidak bosan kita di sana, tidak bersama bete. dengan malaikat. Nggak ada bete bosan gitu. Nah, nanti kalau pola kekristenan itu benar, nanti malaikatnya Kristen dengan Kristen, sampai kapan kita begini terus? Nggak ada akhirnya, Bos. Gimana kalau kita demo?
Dulu di bumi saya bisa kemudian memandikan uco seperti memandikan burung merpati. Ini kok nggak bisa lagi? Ayo demo yuk. Demo, di demo Tuhan. Nah, malaikat ada kekuatan baru. Apa itu? Persatuan Kristen seluruh surga melakukan demo terhadap Tuhan yang Maha Tinggi bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk mengkudeta Tuhan karena tidak memberikan kenikmatan kepada kami sebagai penduduk surga. Mati meja. Terjadi lagi pembangkangan. Sementara kami di surga enak-enakan duduk, menikmati segala sesuatunya. Surga yang Tuhan berikan kepada kami, Jannatul Firdaus. Kami enak di sana menikmati. Kalian masih ribut di sana nyanyi-nyanyi. Datang malaikat yang tangannya besar, yang ininya, nikoteknya besar, yang jelas suaranya, tok. Ari, suaramu pales, tok. Supari, Ari kau suaramu kenapa nyanyi? Bagus ini suara aku malaikat. Malam kudus, jelek, tak. Lanjut lagi, tak. Ketok kepala, tak. Suaramu yang besar, tak. Benjol-benjol kepalamu dihantam sama malaikat. Enggak begini Bang Suma. Kalau di surga itu tidak ada suara jelek itu tiba-tiba jadi suara bagus. Berarti Anda nggak bisa masuk surga karena suara Anda terlalu bagus. Enggak. Di sana itu tidak ada suara jelek. Suara jelek dibikin bagus semua, Bang. Iya. Operasi pita suara ke Thailand dulu dong. Membuat suara jelek Tuhan membuatnya jadi bagus begitu. Iya bagus. Iya. Suara yang Uco yang mati-mati ular yang tidak bisa rubah jadi bagus. Dia kan Uco kuasa, yang Bang. mati-mati ular di bumi sampai di sana nanti tuh hidupnya hidup. Wah, keren dia di sana, berotot. Berotot dia di sana, melenggang tiap hari dia jalan-jalan di pinggir pantai. Cari kawan. Kalau suara aja diperbaiki apalagi Uco kok. Emang kalau di surganya Islam masih ada pantai, masih ada laut. Alam itu surga itu alam jannah, gan di Eden, taman di Eden, taman jannah, kenikmatan sama seperti di alam bumi ini. Hanya saja di sana jauh, tidak bisa digambarkan dengan hati dan perasaan. Oh gitu ya. Sama seperti yang diterangkan dalam Tapi kitab Anda. begini Bang, kalau di Kristen itu surga itu sama dengan negeri cahaya. Oh, Negeri cahaya begitu, jadi bercahaya berkilau-kilau. Iya. Kayak Yerusalem baru kan negeri cahaya. Yerusalem baru itu di Yosua 5 nomor 1 Kristen tidak boleh masuk. Iya, di situ. negeri cahaya dia. Baru kalau surganya Islam kan masih dijaga malaikatnya. Saya nanti di surga yang akan jaga pintu, saya cari yang namanya Ari. Saya jangan masuk Iya. sini. Kau tidak bawa Uco. Syarat masuk sini bawa Uco. Oh pergi sana. Cari Gitu. Ucomu, tidak boleh. Berarti kalau nanti di pintu surga saya nggak bisa masuk kalau ketemu Bang Suma dong. Ya nggak bisa. Periksa Uco dulu. Kalau Uconya impoten tidak boleh masuk. Begitu. Jadi kasihan dong. Kasihan dong malaikat. Kan di dalam surga kan banyak malaikat, diliatin malaikat dong. Iya, tidak apa-apa. Kenapa Bang Suma kamu larang dia masuk? Dia ingkari saudaranya. Bang Suma, siapa saudara yang ingkari? Si Uco di surga berhubungan badan juga enggak? Kalau Apa? di surga. Apa? Kalau di surga malaikat itu berhubungan badan juga enggak? Enggak. Enggak berhubungan badan kan? Enggak. Nanti kalau Bang Suma berhubungan badan baru malaikatnya cemburu gimana dong? Masolang generasi hancur sudah. Malaikatnya pengen juga baru Bang Suma tidak mau kasih gimana? Mama Tapi tidak. Ini pembicaraan kita ini sudah ngawur. Enggak dong. Ini bicara Karena enggak kebenaran. Bang Suma. Terus-terang saja kan. Kalau di surga kami Kristen Bang, malaikat itu tidak ada nafsu seks. Yang masuk surga juga tidak ada nafsu seks, tidak ada nafsu birahi. Oke, baik. Di surga wanita cantik atau jadi Bang buruk Suma, di sana? aku kasih tahu dulu, Saudara, juga. di surganya Kristen wanita itu cantik atau jadi jelek di sana? Kalau di surganya Kristen, kalau orang itu masuk surga cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Mati Tidak ada yang meja. jelek. Jangan sampai teman-teman masuk di surganya Kristen
Cantik-cantik Suma. cewek di sana. Ucok disuruh Suma, pensiun. Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Meleleh sudah Ucok, meleleh Ucok. Bang Meleleh Suma, Ucok. Bang Suma. Siksa Ucok di sana. Bang Suma, kamu tahu Nabi Yusuf kan? Nabi Iya. Yusuf kan nabi yang paling terganteng di zamannya kan? Iya. Kok di zamannya sampai sekarang cuman saya saingannya kok. Sampai ada. sekarangnya nabi yang paling Iya. terganteng kan. Kalau di surga nanti lebih dari itu dikasihnya kalau taat. Tapi apa gunanya ganteng kalau tidak ada nafsunya? Kalau kemauan Tuhan begitu enggak, jadi Bang Suma mau atur Tuhan dong kalau gitu. Justru situ yang mengatur Tuhan. Di mana dalilnya tidak ada kawin mawin di surga, sementara Yesus kawin mawin Ya di itu kan surga. ajaran Islam memang sudah, tapi kalau di ajaran Kristen tidak ada. Kalau di Di ajaran mana Islam dalilnya ya, tidak ada terserah. kawin mawin di surga? Di mana dalilnya? Tunjukkan Tidak. kepada saya. Kalau Tidak ada ada, kawin besok dan- saya langsung kawin lagi. Ada nggak dalilnya di Bible tidak ada kawin surga? Di Bibel tidak ada kawin dan dikawinkan. Iya. Mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Hidupnya itu seperti malaikat di surga. Mana memuji Tuhan, dalilnya di memuliakan Bible Tuhan, di surga tidak ada mengagungkan kawin Tuhan. mawin? Hmm. Mana dalilnya di Bible di surga Bang tidak ada kawin Suma. mawin? Mana Bang dalilnya? Suma, kami kalau nanti saya bilang di surga itu ada kawin dan dikawinkan, saya takut Bang nanti aku dibilangi menambahi firman, wah bahaya. Anda sudah menambahi firman dengan mengatakan di Bible tidak ada kawin mawin di surga. Anda tambahi Bible di apa? Firman tidak ada itu datanya tertulis. kok, aku mau ada datanya. Silakan. Kalau ada, besok saya kawin lagi. Cepat. Kalau enggak, yang penting di surga kami itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Bang. Mana Kalau saya bilang dalilnya? nanti dibilang nambahin firman lagi. Mana dalilnya? Anda sekarang ini sudah menambahi firman. Tidak, memang tidak ada. Coba. Mana dalilnya tidak ada kawin di surga? Kalau ada, besok saya kawin lagi. Mana? Cari dulu Bang. Baru cari. Wah, sudah berdalih tapi tidak ada dalil. Wah, nyiksa diri ini. Gak ada dalilnya, dibilang ada dalilnya. Mana? Ayo. Nah, Apa dia mengatakannya? Ayo. Mengawin. Ini sudah menjadi pertanyaan orang-orang sejak dulu. Bahkan ada beberapa orang-orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus secara langsung mengenai apakah di surga ini ada kawin mengawin. Dan sangat jelas dan tegas dikatakan oleh dengar Tuhan ya Bang Yesus Suma. bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Mana dalilnya? Seperti malaikat hidup Mana seperti dalil? dulu ya. Mana? Kehidupan Dalilnya? manusia di dunia di bumi ini dengan Mana kehidupan dalil? nanti di surga, hidup Dalil. surgawi ini sangat berbeda. Iya, sama aja, nggak ada dalilnya. Menghayal. Ada orang yang mengatakan di surga ada kawin mengawin. Mana dalilnya di surga nggak ada kawin? Teman-teman juga bisa baca secara lengkap Di? di Injil Markus pasal ke-12 mengenai pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi seperti itu. Itu tentang kebangkitan, bukan tentang surga. Ya Tidak ada, Allah, Bang. ya. Astagfirullah. Tidak ada, Bang. Itu tentang kebangkitan. Itu bukan tentang surga. Orang bangkit dari kubur masa langsung kawin? Kutanya dulu Bang Ari. Tunggu sabar. Ketika kita bangkit dari kubur, kita bangkit di surga atau bukan? Kalau bangkit dari bangkit dari kubur. Iya, kalau kita sudah mati nih, terus kemudian kita dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bangkit di surga atau bukan? Tidak, begini kalau di Kristen Bang, rapture dulu pengangkatan. Nah, bukan surga kan? Kalau rapture itu terangkat ke atas. Iya, Dijemput sekarang pada saat kebangkitan itu, pada saat Anda katakan itu terangkat ke atas, iya rapture. Apakah Anda kawin di situ? Apakah Anda kawin di situ? Kalau rapture di atas itu hidup
di surga bersama Tuhan Yesus. Itu sudah di surga atau belum? Sudah di surga itu. Nah, kalau Anda mengatakan itu sudah di surga, berarti Anda tidak dihakimi dulu, baru ke surga. Belum dia itu kan yang naik di atas kan orang-orang yang taat firman Tuhan. Anda yang salah. Yang tidak taat firman Tuhan tinggal Anda sama enam Anda salah. Ketika Anda berbicara tentang kebangkitan, itu bukan surga. Tentang kebangkitan itu, Bang, itu orang yang keluar dari kubur. Iya, keluar dari kubur. Karena itu ada nggak kawin di situ? Ada nggak kawin orang keluar dari kubur itu? Ada nggak kawin? Atau pengangkatan, Bang, kalau di Kristen. Ada nggak kemudian orang kawin pada saat keluar dari kubur, pada saat dia bangkit? Tidak ada lagi. Enggak, pada saat Dia kebangkitan. Tunggu dulu, tunggu. Kalau orang sudah bangkit dari kubur itu sudah pakai tubuh kemuliaan, Bang. Ada nggak kawin di situ? Ada nggak kawin di situ? Tubuh kemuliaan nggak ada lagi tuh. Pada saat kita bangkit dari kubur, apakah itu sudah surga? Iya, kalau dalam masa nama baru Tuhan. Masa baru keluar dari kubur surga langsung? Enggak, naik ke atas pengangkatan, Bang. Dalilnya di sana adalah pada saat kebangkitan tidak ada kawin mawin sama seperti malaikat di surga. Pada saat kebangkitan, bukan pada saat di surga. Beda. Di hari kebangkitan, pada saat orang dibangkitkan, tidak ada kawin mawin. Karena memang orang baru bangkit dari kubur. Siap-siap untuk dihakimi dulu. Disidang dulu. Dikasih dulu nama-namanya. Ada nggak terdaftar di buku kehidupan atau tidak ada. Setelah disebut ada, baru masuk surga. Berarti di hari kebangkitan memang nggak ada kawin mawin. Bukan di surga. Jadi kita masih mengalami beberapa alam kubur. Setelah alam kubur, alam barzah, alam di mana manusia akan disidang, dihakimi. Setelah diputuskan perkara dia surga neraka, baru masuk surga. Baru masih ada 3 pintu kita lewati. Pintu alam kubur, pintu alam barzah, baru pintu surga. Baru masuk surga. Setelah masuk surga, baru kawin mawin. Baca kitab Anda, Wahyu 21 nomor 9. Kawin mawin orang di surga. Masa? Ada mana? Ada, coba di kitab mana? Coba aku lihat. Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 19 nomor 7. Kemudian Matius 9 nomor 15. Markus 2 nomor 20. Mana lagi? Matius 25. Wahyu 21 nomor 9. Nomor 10. Lukas 5 nomor 35. Banyak dalilnya orang kawin surga. Enggak, Bang, aku bacain ya. Ini aku bacain. Lalu datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang 7 tahun dengan 7 bintangnya. Ia berbicara kepadaku, katanya, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba. Ini pengantin wanita mempelai anak domba, Bang. Pengantin wanita mempelai anak domba. Pengantin. Aku dengar dulu, pengantin wanita mempelai anak domba itu bukan makna pengantin di sini, bukan makna sebenarnya pengantin di sini. Astaga, ini hiasan, Bang. Anda baca Wahyu 19 nomor 7. Saya kasih tahu dulu. Pengantin wanita mempelai anak domba itu. Domba di sini. Anda mengatakan ini hiasan ini, bukan makna sebenarnya, Bang. Anda mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mawin. Enggak, ada kan kata pengantin. Saya minta dalilnya, Anda tidak bisa tunjukkan dalil. Giliran sekarang kiasan ini, Bang, pengantin wanita Anda melihat anak domba. data itu. Kata kiasan, bukan makna sebenarnya, Bang Suma. Dengarkan saya, Bung. Di Markus 12 nomor 25, dalil yang di video tadi itu, Markus 12 25. Anda dengar baik-baik. Ketika dikatakan begini, sebab apabila orang bangkit,
dari antara orang mati, orang tidak kawin mawin. Itu makna yayasan itu pengantin Bang Suma, bukan makna Tunggu dulu, pahami ini dulu. Oke. Markus 12:25. Pada saat orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pada saat apa itu? Pada saat orang bangkit di antara orang mati. Di mana itu? Di surga atau di alam barzah? Itu bukan di surga. Pada saat orang dibangkitkan di antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu. Pada saat orang bangkit, memang tidak ada yang masa keluar dari kubur. Ditiup sangkakala. Keluar semua dari kubur yang sudah mati. Masa langsung kawin di situ? Masa nggak sabar? Tunggu dulu masuk ke surga baru kawin. Masa di padang mahsyar orang lagi dikumpulkan miliaran manusia, matahari sejengkal dari tanah, dari kepala. Masa kawin di sana? Tidak ada kawin. Makanya saya berani nantang orang-orang Kristen sedunia. Kalau perlu se-Pluto juga. Ada nggak dalilnya di Bible di surga tidak kawin mawin? Mereka akan menunjukkan kepada saya. Ada. Mana dalilnya? Baca di Markus 12 nomor 25. Apa katanya? Apabila orang dibangkitkan di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Iya nasami. Masa mau kawin di kuburan? Kawinnya nanti di surga. Makanya tadi ada dalilnya. Begitu Bung. Barakallah sahabat master. Itu. Jadi agama Anda itu serba-serba salah dia. Bahkan di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Itu di dalam Al-Quran itu Pak hadis Bang. Matius 19 nomor 29 kok hadis? Oh, kami. Iya. Pernah coba. Matius berapa? Matius 19:29. Jangan baca terjemahan lama ya. Terjemahan baru. Tapi Matius terjemahan 12 lama. Yang ke-9. 29. Ayo. Uco, kamu dapat menang malam ini. Ternyata 100 bini mucok. Kamu jangan sedih. Bang Suma, pahlawan mucok. Nah. Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjara perabotnya jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan barulah ia menjara rumahnya? Apa dibacanya ini? Anda baca Matius 12 ayat 29. 19 nomor 29. Cak ayo. Aduh. 19. Alamak. Baca dong. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi nama aku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Mami 100 istri. Enggak, bukan maksudnya di situ. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah kata lawanku gini. Sini bapakmu, sini bapakmu. Sini bapakmu, sini. Dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Maksudnya di sini, Bang. Maksudnya di sini bukan itu dikasih. Maksudnya di sini. Apalagi kalau orang yang mengorbankan keluarganya, mengorbankan keluarga dan hartanya untuk mengikut Yesua. Tunggu, kalau dia meninggalkan istrinya, nanti di surga mendapatkan istri berapa kali lipat? Tidak ada ditulis di sini. Jangan mengatakan enggak, ini ajaran Yesus, bukan ajaran bapak-bapak gereja. Ini ajaran Yesus, Bung. Iya, begini. Jujurlah pada Bang Suma tidak paham ayat ini, tidak mengerti ayat ini. Anda yang ingin membelokkan. Coba ulang lagi, Anda baca. Aku baca ya.
Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ku di sini Yesua, demi nama Yesua, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kita. Kalau orang di sini, Bang Suma, kalau orang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya Allah ya Karim. Yesus. Maksudnya imbalan. Aduh, Bang Suma tidak memahami ayat ini. Aduh, Bang Suma. Kalau sekarang dalil itu, Bang Suma kalau orang dengan meninggalkan istrinya karena Yesus, nanti di kehidupan kekal mendapatkan istri berapa kali lipat? Bukan dibilang di sini 100 kali lipat. Maksudnya, aduh Bang Suma. Aku lemas, Bang, aku lemas. Bang Suma mendapat. Dengar dulu Bang Suma. Sesak napas dia. Bang Suma nggak paham ayat ini, nggak ngerti ayat ini Bang Suma. Apa? Sekarang saya ulang supaya kita ngerti. Maksud daya, enggak dengar aku dulu. Tunggu, sebelum itu Anda ambil 5 menit, Anda boleh ngomong. Habis ini 5 menit. Oke, habis ini Anda 5 menit. Iya. Yesus berkata, paham Bang Suma ayat barang ini. siapa, Bukan maksudnya begitu. Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia akan memperoleh berapa kali lipat? 100 kali lipat. Oke, sudah. Thank you. Tapi itu menurut pendapat Bang Suma, tapi menurut saya di ayat ini yang dikasih 100 kali lipat itu kalau meninggalkan anak, istrinya, hartanya untuk mengikuti Yesus Hamasiah. Nah, sekarang apa saja yang didapatnya? Apa saja? Di sini mengikuti firman Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan. Iya, di sini betul. Makanya pertanyaan saya, apa saja yang akan diterima? Menyebarkan firman Tuhan di sini yang dikasih perempuan begitu. Ini maksudnya. Kan ada dalilnya. Bang Suma seperti saya tuh. Enggak, saya kasih example Bang Suma. Kalau saya meninggalkan keluarga saya, harta saya, pekerjaan saya demi untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia ini, maka saya akan mendapat upahnya nanti 100 kali lipat di surga. Oke. Sekarang maksudnya yang Anda dapatkan berkali lipat di surga apa saja? 1, anak. 2, saudara perempuan. 3, ayah, ibu. Masuk istri gak? Istri. Pertanyaan saya, kalau istri diapain? Iya, tapi itu tidak. Aku bilang tadi udah ada di surga itu, Bang. Saudaraku. Sekarang, kenapa penerjemah Lembaga Bible Indonesia menghilangkan kata istri di situ? Di terjemahan lama, terjemahan baru. Kenapa dia hilangkan? Apa maksudnya menghilangkan kata istri? Lembaga Bible Indonesia di TB baru-baru ini dia hilangkan kata istri. Kenapa harus malu? Kenapa harus menyembunyikan itu? Coba Anda lihat di terjemahan barunya, sudah tak ada lagi kata istri. Karena dia tahu, oh ternyata bukan cuma 72 bidadari, malah Yesus 100 istri. Bukan maksudnya begitu. Enggak, Bang Suma enggak paham ayat ini. Kamu berhasil, Ucok. Kau menang malam ini, Cok. Jangan sedih, Cok. Jangan. Kau menang 100, Cok. 100. Persiapkan dirimu, Cok, bertempur. Aduh. Pilih mana? Kutanya dulu. Pilih mana, Ucok pensiun atau Anda diberikan 100 bidadari? Aku bilang tadi di surga kami nggak ada kawin nafsu, kawin mengawinkan gitu, nggak ada. Di bumi kita satu istri. Tunggu. Kalau saya bilang iya, berarti saya langgar firman saya, Bang. Enggak. Kita diskusi. Di bumi kita istri satu. Hidup kita maksimal berapa tahun?
80-90 lah. 80-90. Di surga hidup berapa tahun? Ya, tidak terbatas. Berarti 100 pun tidak cukup. Paham? Laki-laki hidup tak ada ujungnya. Dikasih istri 100 itu tidak cukup. Kenapa? Di bumi 80 tahun, satu istri. Berarti kalau 100 istri, dia hanya 8.000 tahun. Sedangkan kehidupan kekal. Jadi jangan menertawakan Islam dapat 70 bidadari. Kenapa? Di sana tidak ada kematian. Di bumi hidup paling 70 tahun, 80 tahun dapat satu istri. Di sana tidak ada kehidupan kematian lagi. Hidup sehidupnya. Jadi istri kalau cuma 72 itu masih kurang, Cak Ayu. Tapi kalau itu jadi Bang Suma, kalau misalnya itu bertengkar nggak juga itu kalau misalnya nggak kebencian? Katanya tadi nggak ada kebencian, tidak ada musuh-musuhan, tidak ada iri-irian. Itu kan di surganya Abang. Tapi kan di surga kami nggak ada kebencian, nggak ada nafsu seks. Di surga kami yang kan sudah dibilang di surga kami cuma ada kenikmatan, tidak ada lagi kesengsaraan. Dan saudaraku terakhir, Anda ditipu oleh tokoh-tokoh agama Anda dengan mengatakan di surga tidak ada kawin-mawin. Itu pembohongan. Tolong dengarkan saya. Dengarkan abangmu ini. Di dalam Markus 12 nomor 25 tidak mengatakan surga, tapi pada saat orang bangkit dari kubur. Bukan di surga, orang bangkit dari kubur tidak ada kawin-mawin. Ya emang, masa baru keluar dari kubur? Aku hidup. Mana wanita, mana? Kawin yuk, kawin yuk. Bisa-bisanya. Kayak ayam yang baru bangun langsung cari betina. Ya enggak lah. Bang Suma, besok kamu apa? Kamu sama Mikana bahas tentang ini ya, mau nggak? Mau. Iya, sama Mikana ya. Ya, suruh datang ke sini. Kalau kamu bahas sama Mikana ini seru deh. Suruh ke sini, suruh ke sini. Mikana akan apa ya? Akan buka baju langsung. Oh, kalau begitu sekarang aja Bang Suma, jangan tunggu surga. Iyalah, besok ya Bang Suma sama Mikana bahas tentang surga ya. Surga Islam dan Kristen ya. Oke, boleh. Kayaknya seru deh. Iya. Dulu waktu sama Mikana Bang Suma bahas apa aja? Antikristus. Antikris. Yang menang Dia siapa kabur. Bang Suma? Biasa, abangmu inilah. Jadi Bang Suma yang menang. Jadi temanya antikris ya. Diskusi sama Mikana berapa kali? 3 kali. Mungkin. Kelihatannya antikris gitu. semua topiknya. Lupa lagi saya. Yang kuingat sekali yang lari itu waktu antikristus. Antikris nabi palsu ya. Iya. Gitu Bang. Tapi Bang Suma nggak nangis kan? Enggak. Saya cuma sedih aja kalau saudara saya itu fisiknya bagus, badannya bagus, sehat, tapi akalnya yang nggak sehat itu saya sedih. Gitu Bang. Gitu Bang. Jadi Mikana akalnya nggak sehat gitu. Oh betul, pintar ente. Akalnya nggak sehat. Ntar aku bilangin sama Mikana Bang Suma. Iya, sampaikan. Oke Bang Ali. Lato mama mo mau remiki bobo teh. Pas subuh mo. Iya Bang Suma. Iya. Tapi Bang Suma saya kasih tahu dulu ya. Kalau surganya Islam masih dijaga kan? Ada malaikat penjaganya ya. Iya. Kalau di surga Kristen tidak perlu dijaga lagi dia. Oh iya. Dia kan surga kan itu negeri cahaya. Jadi yang tidak lolos masuk itu meskipun tidak dijaga nggak bakalan bisa masuk. Oh iya. Karena apa yang tidak memenuhi syarat masuk itu jangankan mau masuk, lihat cahayanya aja udah nggak sanggup. Oh iya. Bayangkan coba. Baru dari jauh saja baru dari jauh aja lihat cahaya surga. Kalau memang tidak memenuhi syarat masuk,
perasaannya lagi tidak enak. Bayangkan coba. Jadi Bang Suma, kalau surga Kristen tidak perlu dijaga. Kalau surga Islam kan dijaga lagi. Ngapain dijaga malaikat? Buat apa malaikat jaga surga? Untuk melayani manusia, menjaga apa kebutuhan manusia, kasih gitu maksudnya. Kalau kamu di surga Kristen nggak dijaga loh, nggak perlu dijaga, nggak perlu ada security-nya, nggak ada security di surganya Kristen, nggak ada arsip karena kalau memang orang itu tidak memenuhi syarat untuk masuk, melihatnya aja udah nggak sanggup. Iya benar loh, melihatnya aja udah nggak sanggup. Iya karena cahaya di sana. Cahaya kan api kan menyala-nyala kan di sana. Iya, dia kan namanya negeri cahaya kan, dia bercahaya berkilau kayak emas berlian kan, emas kan bercahaya. Enggak ada padamnya di sana. Jadi dia cahayanya aja, lihat cahayanya aja Bang. Kalau memang tidak memenuhi syarat langsung katarak. Baru dilihat aja udah nggak nyaman kita, nggak nyaman perasaan kita nggak nyaman, apalagi di dalam lebih nggak nyaman lagi. Iya, gitu Bang. Jadi itulah bedanya. Kalau surga Islam kan masih dijaga. Surga kan nggak perlu dijaga lagi. Gitu. Siap. Makoniru kapang. Apa kita bahas apa lagi tuh? Izin tunggu dulu Pak Ari bentar ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senpai Nia Pendeta mungkin besok nakabari untuk dialog hatuha dengan Bang Zuma. Boleh. Kebetulan udah mau beliau nih Pendeta Mediaman. Nah, beliau masih di bawah nyimak. Tadi juga sempat typing soal Matius yang dibawa Bang Ari TikTok tadi. Tinggal beliau tentukan tema. Kalau misalkan beliau yang mau, yang dia kuasai tema apa, atau misalkan dia serahkan kepada kita, nanti Bang Zuma yang tentukan tema, nanti chat Jangan saya. Jangan saya cukup pelajaran kemarin Murtadin itu dia yang pilih tema, dia juga yang teme-teme kan gitu. Saya ucapkan selamat dulu sama ucoknya Ari. Aduh 100 istri. Aduh selamat ya Pak Ari ya. Enggak begitu Bang. Panjang. Oh iya sih, oke. Saya izin turun Bang Zuma. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Soalnya begini Bang, kalau nanti saya bilang soalnya kalau nanti saya bilang di surga kami ada kawin mengawinkan, nanti orang Kristen lain lu nambahin Mas Bang Ari nambahin firman, ada aku tidak mau nanti dibilangin nambahin firman loh. Kalau aku bilang ada nafsu seks di surga kami, nanti aku dibilangin orang Kristen, "Woi Bang Ari nambah firman itu." Padahal dengan Anda mengatakan tidak ada kawin mawin di surga, itu sudah Anda tambahin karena tidak ada dalil itu. Iyalah terserah Bang Suma aja lah. Oke lah. Oke Bang Suma. Udah ini sudah ada setengah 3 nih, besok dilanjut ya Bang Suma. Oke. Besok temanya apa ini Bang Suma? Masih temanya itu ya? Si Gondrong. Temanya aja. Perbedaan surga Islam dan Kristen. Boleh, saya ikut aja Bang. Ya, nanti aku kasih ayatnya lagi. Iya, boleh. Atau ya terserah Bang Suma aja lah. Oke Bang Suma, selamat malam. Selamat beristirahat, sukses selalu. See you next time. Oke Bang Suma. Oke. The best for Suma. Boring to see you. Bang Suma is the best. Oke. Sukses selalu. Thank you. And sukses selalu Bang Suma. Oke. See you. Thank you. Next time. See you next time. And good night. Ya, good night apa good evening ya? Good night ya. Ya. Oke Bang Suma. Oke. Sip. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Dadah. Bang Suma. Bang Ari. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Di sini sudah jam ini ya. Besok lagi kita apalagi kalau ada sudah yang mau daftar diskusi lagi dengan kita ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang dia persiapkan untuk menghadapi kita itu bisa menjadi materi yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ruma, saya selalu ya. Iya Bang Riko. Sehat, ya, izin aku sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang muslim aja ya, yang Kristen nggak usah.
Saudara Muslim aja, tolong disupport jualan kami. Caranya dipesan melalui DM atau WhatsApp kami ada di bio yang dijual. Pempek Sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek Tenggiri. Bang Zuma juga udah pernah makan, enak kan Bang? Enak banget, enak. Silakan disupport ya jualan kami. Bang Zuma tambahin dikit. Ya teman-teman sekalian, beliau ini Saudara Riko adalah seorang mu'alaf, adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim membantu beliau. Tidak mudah mempertahankan akidah yang baru dengan perekonomian yang sulit. Nah, hanya orang-orang yang betul-betul kuat untuk menahan itu, gempuran itu, untuk bisa bertahan. Untuk itu mari kita bantu saudara kita dengan memesan jualan beliau, ketik atau DM ke beliau atau nomor kontak yang ada di bio. Silakan pesan. Saya sendiri udah 4 kali dapat menu dari beliau dan ya habis pasti habis karena nikmat, enak semua jajanan yang dijual oleh Bang Riko. Silakan bantu saudara kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, saya selalu panjang umur ya. Oke, saya dibawa lagi Bang Zuma. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Sempeda Simpanan Pedesaan, semangat subuh. Halo. Semangat subuh. Hai. Enggak mendengar, sahabat kita mungkin sudah istirahat. Oke, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun kita berada, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata atau bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Saya minta maaf. Semata-mata yang saya lakukan itu adalah untuk menghibur Anda sekaligus memberikan edukasi terkait materi perbandingan agama. Apa yang kita sajikan sesuai dengan data yang ada di Al-Quran dan juga yang ada di Bible. Jika ada yang salah, ada yang keliru, silakan nanti kita diluruskan lagi dengan cara naik ke sini, sampaikan bahwa Bang Zuma Anda salah di dalam memahami Bible. Izinkan kami untuk menjelaskannya. Nah, kita akan kasih ruang bagaimana kemudian Anda menjelaskan data dalil yang kami berikan. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan hadir di sini untuk berdiskusi dengan Bang Zuma dengan tema yang ada. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan kepada teman-teman yang sudah memberikan gift-nya. Abang kita yang tadi luar biasa ya, berkah hidupnya antum semuanya, bukan hanya yang memberikan gift. Dan doa saya itu dimanapun dan kapanpun kepada teman-teman sekalian diijabah oleh Allah, itu tidak ternilai dari pemberian tetapi dari keikhlasan saudara-saudara. Begitu juga waktu itu sebenarnya sudah sedekah. Waktu yang Anda siapkan untuk menyimak huruf-huruf yang Anda ketik itu sudah merupakan sedekah infak, amal sebagai saksi bahwa dalam perjuangan ini Anda mengambil bagian. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Anda tap-tap layar, begitu juga yang di TikTok Anda subscribe, channel kita diperkuat, itu Anda sudah menjadi bagian daripada perjuangan. Dan akan menjadi saksi kita semua ini, bahwa kita ini dalam hidup menghabiskan waktu untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan lintas agama. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi, ya saya hanya bisa mendoakan antum semua sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, sehat, diangkat penyakitnya, dan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih, amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal lucu tadi yang Bang Ari enggak ingat, yang enggak sadari. Kalau di surganya itu adalah surga cahaya. Apa dibilangnya tadi? Apa dibilangnya? Cahaya kan? Alam yang penuh dengan cahaya kan bilangnya, iya kan? Benar nggak? Iya toh? Nah, kalau di surga dia itu dikatakan tempat cahaya, berarti benarlah dalam Al-Quran bahwa neraka itu tempatnya api yang membara-bara, api yang menyala-nyala. Berarti itu kan cahaya toh? Benar? Nah, ngeri kali bah. Ngeri sekali. Ya, mudah-mudahan disadari oleh saudara Ari. Bukan senter, ada aja. Bukan senter, tapi cahaya. Tapi ada dua kata tadi dibilangnya, apa itu ya? Ada tadi katakannya itu, bukan naga gadu, bukan. Ada tadi kata cahaya yang disebutkan dia. Itu aku kaget mendengarkan. Negara cahaya, iya. Bukan negara, negeri cahaya, negeri cahaya. Ih, siapa itu? Ingatannya bagus sekali. Siapa ya? Oh, topeng Tuhan. Oh, ingatannya luar biasa. Wah, artinya Anda sangat berkesan dengan Ari. Sampai-sampai diingatnya. Wih, apa yang Anda perhatikan, Bang, dari Ari? Bibirnya, hidungnya, atau palanya? Hehe, atau suaranya? Saya kira begitu ya, teman-teman. Makasih ya. Aduh, saya habis kata-kata sama Ari ini. Negeri cahaya. Negeri cahaya. Negeri cahaya, iya. Negeri cahaya artinya alam yang penuh dengan cahaya. Matahari? Bukan. Api identik dengan cahaya. Wow. Makoni rokapang. Oke teman-teman, istirahat. Jangan lupa sholat subuh. Pelihara sholatnya ya. Mari kita pada temari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.